Selamat datang kembali di channel Joy Donghua. Kali ini saya akan melanjutkan episode dari sebelumnya. Tanpa lama-lama lagi mari kita mendengarkan ceritanya. Bab 171, Lapisan Intersepsi, Gerakan Besar. Di hutan Arbarik, di sebuah jalan setapak, sebuah kereta kuda bergoyang ke depan, membuat suara berderit. Di sebelah kereta, seekor anjing hitam besar mengangkat bahu lemah kepalanya. Di dalam gerbong, tiga pria parubaya yang sedikit malu sedang duduk. Lao Yun, kamu mengatakan bahwa putramu benar-benar bisa masuk Akademi Bela Diri King Feng? Omong kosong, jika anakku tidak bisa masuk Akademi Bela Diri King Feng, lalu siapa yang bisa masuk? Yun Tiangkuo, kamu masih sama. Kamu suka membual, kamu seharusnya tidak meminta keponakanmu Yun Ying untuk membantumu melewati pintu belakang, kan? Omong kosong, apakah aku orang seperti itu? Oke, jika putramu benar-benar bergabung dengan Akademi Bela Diri King Feng, aku akan menderita kerugian dan membiarkannya menjadi menantuku. Han Feng, kamu ingin menjadi cantik. Kepribadian putrimu terserah kamu, galak, dan anakku tidak menginginkannya. Hahaha, putriku lembut. Jika putramu benar-benar bisa masuk Akademi Bela Diri King Feng, putriku akan menikahi putramu. Jiangzi, jika kamu tidak menaruh emas di wajah putrimu, gadismu tidak secantik putriku. Yun Tiangkuo memandang kedua teman yang berdebat dengan wajah merah, dan berkata sambil tersenyum, "Oke, jangan berdebat, anakku sudah tertarik pada seseorang, kepribadian anak itu bersamaku, berpikiran tunggal." 2. Yun Tiangkuo tersenyum dan berkata, "Anak saya bijaksana dan berperilaku baik sejak dia masih kecil, dengan kepala yang cerdas, dan dia terlihat seperti pohon giok yang berbakat. Adapun bakat, belum lagi, tidak peduli apa, selama dia ingin belajar, tidak ada yang tidak bisa dia pelajari. Tidakkah kamu tahu bahwa ketika kamu berada di kota Liuyun, pintu aula seni bela diri pedang gila diinjak-injak oleh Mak Comblang itu, aku tidak tahu berapa kali." Han Feng, membual, kamu. Jiangzi tersenyum, kamu masalah lama membual. Itu masih belum berubah. Wuho, pada saat ini, anjing hitam besar yang mengikuti kereta menggonggong beberapa kali. Jiangzi memandang anjing hitam besar itu dan berkata, "Yun Tiangkuo, kamu mengatakan bahwa kamu membawa seekor anjing hitam besar, dan kamu tidak membiarkan kami merebusnya, apa maksudmu?" Han Feng juga mendengus dan berkata, "Aku belum pernah melihat anjing hitam besar yang malas, dan aku tidak akan melepaskannya dan mengambil kelinci dan kembali untuk minum untuk ketiga saudara kita." Yun Tiangkuo tersenyum dan berkata, "Kamu tidak mengerti, meskipun anjing ini malas, tetapi itu adalah bakti anakku. Anakku, aku khawatir aku akan sendirian, jadi aku secara khusus pergi mencari seekor anjing untuk menemaniku untuk menghilangkan kebosananku." Yun Tiangkuo tidak mengatakan sepatah kata pun tentang pemberontakan Yun Hao sebelumnya. Itu semua di masa lalu, dan sekarang, di matanya, tidak ada yang baik sebaik putranya. Wuho, anjing hitam besar, itu meraung beberapa kali lagi, kepalanya yang awalnya mengangkat bahu terangkat, dan tatapannya yang malas menjadi penuh dengan cahaya yang ganas. "Hahaha, hadiahnya milikku." Tawa keras terdengar, dan segera setelah itu, sesosok menyapu udara dengan kecepatan tinggi, dan menamparkan telapak tangan ke arah kereta Yun Tiangkuo di udara. Cetakan telapak tangan besar yang jatuh seperti gunung. Yun Tiangkuo, serta teman lamanya Han Feng dan Jiangzi, semuanya merasakan tekanan yang mencekik saat ini. Mereka melihat jejak telapak tangan yang jatuh dan ngeri. Ju Yuan Chenggang, ini adalah orang kuat di alam Yuan Gang. Dan di antara mereka bertiga, Han Feng dan Jiangzi hanya mengumpulkan alam roh, adapun awan. Bahkan jika dia telah meningkat dengan sangat cepat baru-baru ini, dia baru saja melangkah ke alam pengumpulan roh dengan setengah kaki. Dihadapkan dengan serangan dan pembunuhan pembangkit tenaga listrik di alam Yuangang, mereka bertiga tidak ada perlawanan. Melihat jejak telapak tangan ini akan jatuh di awan dan langit. Di depan mereka bertiga,
itu seperti malam yang menyapu. Sidik jari besar yang jatuh tersentuh oleh bagian malam ini, dan diam-diam dimusnahkan dalam sekejap. Berdengung, di bagian malam ini, riak-beriak seperti gelombang air, menenggelamkan seniman bela diri Yuangang Realem yang terbunuh di udara. Waktu berkedip, seniman bela diri Yuangang Realem yang menyerang dan membunuh Yun Tiangkuo jatuh dari malam, dan dengan keras, dia hancur ke tanah, dan nyawanya benar-benar hilang. Dan bagian malam itu juga bubar, Bao dan Lo Zhangye muncul, jatuh di depan Yun Tiangkuo, dan membungkuk ke arah Yun Tiangkuo, dan membungkuk kepada Yun Tiangkuo, dan membungkukkan tangannya. Yun Tiangkuo, Han Feng, dan Jiang Zi terkejut di dalam hati mereka, dan mereka juga bingung. Apa yang terjadi? Mengapa ada seorang pria dari alam Yuangang yang ingin membunuh mereka? Siapa pria yang tiba-tiba muncul dan dengan mudah membunuh seorang seniman bela diri Yuangang Realem ini? Dia tampaknya, apakah itu penghormatan kepada awan? Tuan Yun, putra Andalah yang meminta saya untuk menemani saya sepanjang jalan dan melindungi saya secara diam-diam. Kata Zhang Ye, Hao-er memintamu untuk datang. Hati Yun Tiangkuo penuh dengan keraguan. Zhang Ye, Tuan Yun, yakinlah, bahkan jika saya berjuang untuk hidup ini, saya akan melindungi Anda secara menyeluruh. Di sebelah, Yun Tiangkuo, Han Feng dan Jiang Zi menatap Yun Tiangkuo dengan mata terbelalak. Awalnya, Yun Tiangkuo tidak membual, putranya Yun Hao benar-benar baik, dia bisa memanggil pria yang begitu kuat. Pada saat ini, ada sorak-sorai keras lainnya di dekatnya. Saudaraku, cepatlah, kamu tidak bisa membiarkan orang lain memimpin, orang ini dari desa angin hitam kita. Di dekatnya, sejumlah besar sosok muncul. Desa angin hitam, ini adalah bandit terkenal di Kabupaten Beihan, dikatakan bahwa pemilik desa Hei Feng adalah orang kuat di alam jin dan setengah langkah. Han Feng dan Jiang Zi panik lagi. Apa yang sedang terjadi? Pertama, pembangkit tenaga listrik dari alam Yuangang tiba-tiba menyerang dan membunuh mereka. Dan sekarang bahkan sekelompok besar bandit terkenal seperti desa Hei Feng telah datang. Zhang Ye memandang pemimpin desa angin hitam, ekspresinya serius. Ini adalah pembangkit tenaga listrik alam jin dan setengah langkah, dia bukan lawan. Tetapi dia masih berdiri di depan Yun Tiangkuo, dan berkata, Tuan Yun, ikuti aku akan membawamu keluar dari pengepungan. Wah, anjing hitam besar, itu meraung 2 kali, dan saat berikutnya, ukuran anjing hitam besar itu tiba-tiba meroket beberapa kali, dan rambut hitam asli langsung berubah menjadi sisik hitam yang berkedip dengan kilau logam, dan kekuatan ganas meletus, berubah menjadi pita hitam, dan menembak pemilik desa angin hitam. Pemilik desa angin hitam di alam jin dan setengah langkah tiba-tiba memiliki kepanikan yang kuat di hatinya, dan keinginan spiritualnya terguncang. Xiao Hei, yang telah menemukan tubuh badai serigala iblis, menamparkan cakar depannya, jelas memukul udara, tetapi dia meraung seperti tanah longsor, dan tuan desa angin hitam yang memukul jatuh ke tanah. Ledakan, sebuah lubang besar dihancurkan ke tanah. Blacky menukik ke bawah dan menukik ke dalam asap yang mengepul. Saat berikutnya, Xiao Hei melompat dari lubang yang dalam, memegang pemilik desa angin hitam yang berlumuran darah di mulutnya. Sosok Xiao Hei jatuh di depan Yun Tiangkuo dan mereka, dan dengan sekali klik, dia menggigit pemilik desa Hei Feng menjadi 2 bagian dan menelannya ke dalam perutnya. Selama waktu ini, meskipun Xiao Hei tidak ada hubungannya dengan Yun Tiangkuo, dia tidak benar-benar menganggur, dan kekuatannya telah meningkat pesat. Kepala Xiao Hei memandang Yun Tiangkuo, Han Feng, dan Jiang Zi, menyeringai dan berkata, Tuan, jangan khawatir, Xiao Hei akan mengantarmu ke tuannya dengan selamat. Han Feng dan Jiang Zi gemetar saat mereka melihat sisa daging dan darah yang masih menggantung di taring tajam Xiao Hei. Anjing hitam besar, ini sangat menakutkan, dan selama ini, mereka berdua tidak hanya memanggil anjing hitam besar untuk menggigit kelinci untuk mereka makan,
juga bercanda tentang merebus daging anjing. Memikirkan hal ini, mereka berdua gemetar, lalu menatap Yun Tiangkuo. Lao Yun benar-benar melahirkan seorang putra yang baik. Lao Yun keluar untuk mencari giok darah neon, dan putranya benar-benar mengirim seorang seniman bela diri yang jelas merupakan seniman bela diri tingkat tinggi dari alam Yuangang untuk melindunginya secara rahasia, dan juga mengirim seekor anjing hitam besar yang bisa memakan pembangkit tenaga listrik alam jin dan setengah langkah sesuka hati untuk mengikutinya. Para bandit gunung di desa Heifeng semuanya berhenti, tidak berani mendekat. Lagi pula, ledakan seketika Xiao Hei barusan terlalu mengejutkan. Xiao Hei berbaring di tanah, menatap Yun Tiangkuo, yang juga bingung, dan berkata, "Tuan, Anda duduk di punggung saya, dan saya akan membawa Anda pergi." "Ingin pergi? Apakah kami mengatakan ya?" Petik 2.18 monster dengan tangan berdarah, saya menyarankan Anda untuk tidak ikut bersenang-senang, masalah di sini diambil alih oleh geng harimau kami. Yo, dengan orang-orang kita dari Kastil Elang di sini, harimau juga memenuhi syarat untuk berbicara. Sesaat dalam waktu, langit lebar dan di sekitar mereka, dan sosok-sosok padat muncul. Han Feng dan Jiang Zi mengubah sungai dan laut di hati mereka, dan mereka sangat panik. Barisan ini, para bandit dan yang sedikit terkenal di Kabupaten Beihan semuanya ada di sini. Bab 172, tetap rendah hati, mengerti? Di Kabupaten Beihan, bandit dan bandit gunung besar dan kecil dapat dikatakan semuanya telah muncul hari ini, dan ratusan orang ganas mengepung Yun Tiangkuo dan lainnya. Di antara mereka, bahkan ada dua pembangkit tenaga listrik jin dan realem yang sebenarnya. Pada saat ini, bahkan Xiao Hei sedikit gemetar. Ekspresi Zhang Ye serius. Yun Tiangkuo, Han Feng, dan Jiang Zi, dalam menghadapi tekanan ini, otak mereka kosong. Hahaha, ada begitu banyak orang di sini, sepertinya semua orang telah menerima berita itu, tapi aku menaruh kata-kataku di sini. Jika ada yang berani merampok Kastil Elang Terbang kita, itu adalah musuh Kastil Elang Terbang. Orang yang berbicara adalah penguasa kastil dari Kastil Elang Terbang. Orang ini memiliki sepasang mata tajam, hidung bengkok, dan ekspresi muram. Dia adalah orang terkuat di lapangan, dan alam jin dan 2 kali dibudidayakan. Pemimpin geng harimau, yang juga orang kuat di alam jin dan, tidak mau kalah, dan berkata, "Kastil Elang Terbang benar-benar agung. Jika biasa, saya masih akan menjual wajah ini kepada Anda. Tetapi kali ini tidak akan berhasil, orang-orang ada di sini. Semua orang bergantung pada kekuatan mereka. Saya punya saran, setiap orang adalah tas campuran, berkelahi, membunuh, dan melukai keharmonisan tidak baik. Siapapun yang menangkap Yun Tiangkuo lebih dulu, bahkan jika itu milik siapapun, tidak ada orang lain yang bisa mengambilnya lagi. Dia tahu bahwa dia bukan tandingan penguasa Kastil Elang Terbang, jadi dia sangat pintar dan langsung menarik semua orang. 18 monster dengan tangan berdarah segera berteriak, "Saya setuju dengan proposal pemimpin geng harimau." Mereka tidak memiliki pembangkit tenaga listrik dari alam jindan, tetapi mereka memiliki beberapa alam jindan setengah langkah, dan jika mereka memanfaatkan kekacauan, mereka memiliki peluang besar. Kami setuju, ini yang terbaik, siapapun yang menangkap Yun Tiangkuo lebih dulu akan menjadi milik siapapun. Semua yang hadir berbicara. Penguasa Kastil Elang menjadi pucat. Kekuatan benteng elang terbang mereka kuat, tetapi jika dia tidak setuju sekarang, dalam sekejap, dia akan berada di sisi berlawanan dari bandit gunung dan di seluruh Kabupaten Beihan. Akibatnya, mereka tidak tahan dengan tekanan bahkan di Eagle Castle. Ketika saatnya tiba, itu hanya akan menjadi geng harimau, yang sedikit lebih rendah dari Kastil Elang Terbang mereka. Penguasa Kastil Elang Terbang menatap pemimpin geng harimau dan berkata, "Oke, karena itu masalahnya. Maka masing-masing memiliki kemampuannya sendiri." Awan yang dikelilingi dan langit lebar, dan akhirnya mengetahui apa yang sedang terjadi.
Ternyata bandit gunung dan ini semuanya datang untuk diri mereka sendiri. Dia menarik napas dalam-dalam, menatap dua teman lama di sampingnya, dan berkata, Lao Han, Lao Jiang, maafkan akulah yang telah membuatmu beban. Senyum pahit muncul di wajah pucat Han Feng, dan dia berkata, Yun Tiangkuo, kamu masih suka menimbulkan masalah seperti ketika kamu masih muda, tapi kami belum berubah sejak kami masih muda. Kapan kamu mendapat masalah sebelumnya, dan kami berdua tidak membantumu membawanya bersama? Berbicara tentang ini, kepanikan di hati Jiang Zi juga banyak menghilang, dan dia tersenyum pahit. Meskipun saya tidak bisa membawanya kali ini, itu sama seperti sebelumnya, mari kita lakukan bersama. Lakukan. Tiba-tiba, di antara kerumunan bandit gunung, terdengar teriakan keras, dan tiba-tiba, sekelompok orang adalah yang pertama menahan diri dan bergegas keluar. Adapun penguasa kastil elang terbang dan pemimpin geng harimau, mereka tidak mengambil tindakan secara langsung untuk saat ini. Mereka juga harus saling waspada. Sosok Zhang Ye tiba-tiba berubah menjadi malam yang gelap gulita, dan beberapa bandit tenggelam dalam sekejap mata. Wah! Xiao Hei meraung di langit, badai melonjak, cakarnya ditampar, dan satu demi satu bilah angin berputar-putar, membelah bandit Gunung Liu Kou yang bergegas menjadi beberapa bagian satu persatu. Tapi ada terlalu banyak lawan. Zhang Ye dan Xiao Hei segera menjadi lelah mengatasinya. Akhirnya, beberapa pembangkit tenaga listrik Jindan Realem setengah langkah di antara 18 monster dari tangan berdarah saling melirik, dan pada saat yang sama, mereka menyerbu keluar. Tiba-tiba, raungan kemarahan meledak seperti guntur. Cahaya keemasan yang menyala-nyala turun dari langit. Ledakan, cahaya keemasan jatuh ke tanah, memicu badai yang menakutkan, langsung menerbangkan pembangkit tenaga listrik Jindan Realem setengah langkah yang bergegas menuju di antara 18 monster tangan berdarah. Yanggang Akademi Bela Diri King Feng ada di sini, bagaimana kamu bisa membiarkan dan yang lainnya lancang? Tubuh kekar. Yanggang berjalan keluar dari asap dan debu yang mengepul, dan ketika kata-kata itu jatuh, tinjunya juga hancur, dan cetakan tinjunya seperti gunung, ganas dan tidak terlempar, ledakan dua kali, dan dua pembangkit tenaga listrik alam Jindan setengah langkah yang terbang terbalik diledakkan menjadi kabut darah. Yanggang menoleh, menatap Yun Tiangkuo dan yang lainnya, dan berkata, yang mana Master Pavilion Awan? Yun Tiangkuo tampak gugup, melangkah maju, dan berkata, aku. Yanggang melengkungkan tangannya ke arah Yun Tiangkuo dan berkata, Master Pavilion Awan, yakinlah, putramu Yun Hao adalah jenius dengan potensi tertinggi dalam sejarah Akademi Bela Diri King Feng kita, kamu adalah keluarga Yun Hao, dan kamu juga keluarga Akademi Bela Diri King Feng, tidak ada yang mau menyentuh setengah dari rambutmu. Tubuh Yun Tiangkuo seperti disambar petir. Saya takut dengan berita itu. Han Feng, Jiang Zi, keduanya bahkan lebih bingung. Lao Yun benar-benar tidak membual, putranya telah bergabung dengan Akademi Bela Diri King Feng, dan dia masih jenius dengan potensi tertinggi dalam sejarah Akademi Bela Diri King Feng. Kata-kata ini keluar dari mulut Yanggang, dan tidak bisa dipalsukan. Pemimpin geng harimau, sepertinya agak rumit, kita hanya bisa bergabung, dan setelah memenangkan Yun Tiangkuo, manfaatnya akan dibagi rata. Penguasa kastil elang terbang tampak sedikit serius. Iya, pemimpin geng harimau segera menanggapi, dan kepala sekolah Akademi Bela Diri King Feng, si Yanggang, adalah 3 dari alam Jindan, dan dia hanya dihancurkan oleh Yanggang dalam 2 tunggal melawan 1. Satu-satunya cara untuk mengalahkan Yanggang adalah dengan bergabung. Saat berikutnya, di tubuh pemimpin geng harimau, seekor harimau yang kuat dengan panjang lebih dari 10 meter dan tinggi beberapa meter tiba-tiba muncul, dan itu sangat ganas. Penguasa kastil elang terbang tidak berani ceroboh, dan vitalitasnya berubah menjadi elang dan membantainya. Yanggang mendengus dingin, membanting tinjunya, dan menyerang dengan kuat. Tetapi sebelum kekuatan kedua belah pihak bertabrakan,
cahaya keemasan lain muncul di udara. Orang yang datang adalah Lu Yi, pemilik gedung Baodan. Meskipun Lu Yi adalah seorang dan master, dia juga orang kuat di alam jin dan dia tidak pandai bertarung, tetapi itu tidak berarti bahwa kekuatan tempurnya akan lemah. Setelah Lu Yi tiba, dia mengangkat tangannya dan melambai, dan tripod raksasa terbang keluar dari cincin penyimpanannya. Tripod raksasa itu terbalik, dan api yang mengamuk meletus dari Ding, yang merupakan api yang diperoleh sempurna menengah yang telah dibantu Yun Hao menyempurnakan sebelumnya. Api yang menakutkan, seperti naga api, dengan mudah membakar harimau vitalitas pemimpin geng harimau menjadi ketiadaan, dan kemudian dengan keras, Juding langsung memasukkan pemimpin geng harimau ke dalamnya. Penguasa kastil elang terbang ketakutan, dan segera menarik kembali momentum serangan, mencoba melarikan diri. Situasi hari ini benar-benar di luar kendali. Ingin pergi? Yang Gang mendengus dingin, kecepatannya melonjak, dan dalam sekejap, dia menyusul penguasa kastil elang terbang, dan meledakkan elang vitalitas di tubuh tuan kastil elang terbang dengan satu pukulan, tinjunya terbentang, dan dengan meraih tangan kanannya, dia meraih bahu tuan kastil elang terbang. Klik! Bahu penguasa kastil elang terbang langsung dihancurkan oleh Yang Gang. Yang Gang menyeret tubuh penguasa kastil elang terbang, menukik ke bawah, dan ketika dia mendarat, dia menghancurkan penguasa kastil elang terbang di atas batu besar, dan batu itu hancur, dan penguasa kastil elang terbang juga mengalami patah tulang dan tendon di sekujur tubuhnya, basah kuyup dalam darah, dan bernapas seperti Gossamer. Han Feng dan Jiang Zi, mereka berdua melihat layar pertempuran dengan takjub, apel adam mereka, berguling-guling dengan susah payah. Bagi mereka, pembangkit tenaga listrik alam Yuangang sudah tidak dapat mendaki tinggi. Pembangkit tenaga listrik dari alam jin dan setengah langkah, di mata mereka, adalah keberadaan yang hanya bisa mereka kagumi. Adapun pembangkit tenaga listrik jin dan realem, itu hanya lebih tinggi dari langit. Bisa, hari ini ada banyak alam Yuangang, dan alam jin dan setengah langkah juga dihitung oleh kelompok, dan bahkan alam jin dan memiliki 4 di antaranya. Jiang Zi, Han tua, orang ini. Bagaimana saya merasa akrab, saya juga merasa sedikit akrab, sepertinya Lu Yi, pemilik gedung Baodan, kata Han Feng, pemilik gedung Lu gedung Baodan. Mungkinkah putramu ada di sini karena Lao Yun? Keduanya memandang Yun Tiangkuo pada saat bersamaan. Tidak perlu Yun Tiangkuo untuk menjawab. Xiao Hei, yang telah kembali ke sisi Yun Tiangkuo untuk memastikan keamanan, berkata di mulutnya, "Tuanku adalah dansi kehormatan dari gedung Baodan." Begitu kata-kata ini keluar, Han Feng, Jiang Zi, termasuk Yun Tiangkuo, semuanya tercengang lagi. Sekelompok pencuri, hari ini adalah waktunya untuk menangkap mereka semua. Pada saat ini, Wu Qichen, penjaga daerah, juga membawa orang untuk membunuh dan mengepung bandit Gunung Liu Kou yang panik. Perkelahian pecah, hutan tandus yang luas terus-menerus bergetar. Yun Tiangkuo, yang akhirnya kembali sadar, tertegun lagi. Xiao Hei memiringkan kepalanya, matanya bersinar, dan dia berkata dengan arogan, "Orang-orang dari rumah penjaga kabupaten, tidak aneh untuk menyenangkan tuanku, kamu tidak perlu membuat keributan." Badai, kacau yang dipicu oleh pertempuran tiba-tiba terkoyak oleh cahaya pedang yang tajam. Seorang pemuda berbaju putih dengan tenang berjalan melalui medan perang yang kacau dan berjalan ke pintu masuk. Wah! Xiao Hei segera berbalik ke penampilan seekor anjing hitam besar, bergegas, dan menggosok kepalanya di kaki celana bocah itu lagi dan lagi. Yun Tiangkuo memandang pemuda yang berjalan ke arahnya, dia bersemangat, tangannya gemetar, dan kemudian dia menarik napas dalam-dalam dan berpura-pura tenang. "Bocah bau, ku sudah bilang kamu tidak terlalu terbuka, kamu masih harus membuat pertunjukan sebesar itu, yang membuat kedua pamanmu takut, tetap rendah hati di masa depan, mengerti?" Bab 173, Ayah Tua yang Bangga. Yun Tiangkuo berkata bahwa Yun Hao terlalu flamboyan dan ingin tetap rendah hati,
tetapi senyum di wajahnya tidak bisa disembunyikan sama sekali. Anak, saya keluar. Si kecil yang dulu berada di kota Liuyun telah tumbuh dewasa. Sebagai seorang ayah, melihat anak-anaknya dan memiliki deretan mie yang begitu besar, hatinya secara alami sangat bangga dan bangga. Yun Hao mengangguk dan berkata, "Ayah, aku tahu." Yun Tiangkuo buru-buru berkata, "Ayo, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini Paman Han Feng Anda, ini Paman Jiangzi, mereka berdua. Ketika Anda masih muda, Anda adalah teman Fana. Aku telah melihat Paman Han, aku telah melihat Paman Jiang." Yun Hao menyapa keduanya. Keduanya sangat terkendali, gugup, dan sedikit bingung dan melemparkan tangan ke arah Yun Hao. "Yun Tiangkuo, lihat kalian berdua seperti ini, apa yang kamu lakukan? Ini anakku, juniormu, cepat, bukankah kalian berdua mengatakan sebelumnya bahwa kalian berdua siap untuk memenuhi hadiah itu?" Keduanya masih terlihat sempit dan gelisah. Mereka memang sudah menyiapkan salam, tapi sekarang lihat postur Yun Hao. Mereka bahkan tidak bisa menangani hal kecil itu. Yun Hao tersenyum tipis dan berkata, "Kedua paman, ketika mereka bertemu untuk pertama kalinya, mereka tidak memiliki persiapan, sedikit kehati-hatian. Saya harap kedua paman itu tidak akan jijik." Dengan itu, dari cincin penyimpanan, dia mengeluarkan dua senjata dari tingkat yang lebih rendah dari peringkat Suan dan menyerahkannya kepada keduanya. Di dalam cincin penyimpanannya, ada banyak hal lain-lain, semua piala yang telah didapatkan dari membunuh lawan selama ini. Yun Tiangkuo langsung mengambil alih senjata di tangan Yun Hao, memasukkannya ke tangan dua teman lama itu, dan berkata, "Sama-sama, anakku memberikannya, ambil saja." Saat dia berbicara, dia menyadari bahwa tekstur kedua senjata ini tampaknya sangat tidak biasa, dan kemudian bertanya dengan rasa ingin tahu, "Haoer, kelas berapa ini?" "Produk inferior Suanji, terlalu terburu-buru, jadi saya tidak bisa mempersiapkan diri dengan lebih baik. Ketika saya punya waktu, ayah saya dan saya secara pribadi akan mengunjungi kedua paman, dan kemudian mempersiapkan dengan hati-hati," kata Yun Hao. Sudut mulut Yun Tiangkuo bergerak-gerak. "Kelas inferior Suanji, masih terburu-buru, persiapkan lebih baik lain kali." Tiba-tiba, saya melirik senjata yang dimasukkan ke tangan dua teman lama itu. Bukan karena dia pelit, itu karena dia belum pernah berhubungan dengan bayi baik tingkat tinggi dalam hidupnya. Ternyata bagus, dan dua potong dikirim sekaligus. Kerja. Sesaat, pertempuran telah berakhir. Yang Gang berjalan dengan Flying Eagle Castle Lord yang setengah mati dan melemparkan orang itu ke tanah. Lu Yi juga mengeluarkan pemimpin geng harimau yang telah dimasukkan ke danding. Orang ini berkali-kali lebih sengsara daripada penguasa kastil elang terbang, dan dia dibakar menjadi arang, hanya menyisakan napas samar. "Master Pavilion Awan, aku belum melihatmu selama lebih dari 20 tahun, dan sikapmu masih sama," kata Lu Yi sambil tersenyum. Yun Tiangkuo tertegun sejenak, dan kemudian ingat, memang, lebih dari 20 tahun yang lalu, dia memiliki satu atau dua kontak dengan Lu Yi, tetapi untuk mengatakan bahwa dia ingat, jelas, itu sepenuhnya karena putranya sendiri, dan Lu Yi mengatakan ini dengan santai untuk lebih dekat. Pihak Wu Qichen juga mengakhiri pertempuran, membunuh sejumlah besar bandit gunung dan berjalan dengan beberapa pemimpin kecil. "Saya pikir ini ayah Yun Gongxi, senior Yun." Wu Qichen yang lebih muda, yang telah melihat senior Yun. Wu Qichen menyapa Yun Tiangkuo terlebih dahulu dan memberi hormat sesegera mungkin. Yun Tiangkuo masih terasa seperti mimpi. Wu Qichen kemudian memberi hormat kepada Lu Yi dan Yang Gang, lalu menatap Yun Hao dan berkata, "Tuan Muda Yun, saya telah menginterogasi terlebih dahulu, orang-orang ini semua menerima perintah dari orang misterius lebih dari 1 jam yang lalu. Pria misterius itu meminta mereka untuk datang dan menangkap senior Yun, dan menjanjikan hadiah yang besar. Dan orang misterius itu juga orang di balik layar yang diam-diam mendukung bandit dan pencuri ini."
Tapi tidak ada yang pernah melihat pria misterius itu, dan tidak ada yang tahu siapa pria misterius itu. Yun Hao melirik Xiao Hei. Xiao Hei segera mengerti, melangkah maju secara langsung, dan menggigit pemimpin geng harimau yang sekarat dan master kastil elang terbang sampai mati. Karena kamu tidak bisa mengetahuinya, tidak perlu memeriksanya, kata Yun Hao. Apa yang terjadi? Dia tahu itu di dalam hatinya. Hanya ada beberapa musuhnya. Apakah itu Akademi Bela Diri Changxing atau Lembah Api? Mereka tidak memiliki energi untuk diam-diam mendukung begitu banyak bandit dan pencuri di Kabupaten Beihan. Siapa yang berada di balik layar sudah akan terungkap. Pencuri tua dari rumah Markis Senyong, Murong Guang. Dia ingat semua laporan ini, dan cepat atau lambat dia akan menyelesaikan semuanya. Sekarang, ini bukan waktunya untuk melakukannya. Pengaruh rumah Markis Senyong terlalu besar. Apakah itu rumah penjaga kabupaten, gedung Baodan, atau Akademi Bela Diri King Feng? Tanpa bukti, mereka tidak akan menyatakan perang terhadap rumah Markis Senyong. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak bisa bersaing dengan kekuatan rumah Markis Senyong sendirian untuk saat ini. Tapi, hari penyelesaian rekening tidak akan terlalu jauh. Kembali ke kursi kabupaten, Yun Hao dan Yun Tiangkuo langsung tinggal di gedung Baodan terlebih dahulu. Dalam hal ini, meskipun Yang Gang memiliki banyak keluhan, dia tidak banyak bicara. Meskipun Akademi Bela Diri King Feng memiliki titik kontak di kota kabupaten, tetapi setelah apa yang terjadi pada Yun Hao selama ini, dia tahu betul bahwa jika sesuatu terjadi lagi, dengan kekuatan titik kontak Akademi Bela Diri King Feng, itu tidak akan berfungsi sama sekali. Malam di musim dingin sangat dingin, tapi hati Yun Tiangkuo panas. Memikirkan pengalaman di siang hari, dia masih memiliki perasaan seperti mimpi. Setelah datang ke Menara Baodan, antusiasme Lu Yi, serta kunjungan nama-nama besar seperti Kepala Alkemis Mu Baifeng, dan undangan Wu Qichen, putra penjaga daerah, membuatnya merasa bahwa semua ini terlalu tidak nyata. Ayah, Yun Hao datang ke kamar Yun Tiangkuo. Yun Tiangkuo memandang Yun Hao, bersemangat untuk waktu yang lama dan tidak berbicara, lalu menepuk bahu Yun Hao dengan berat, dan berkata, "Bocah Bao, kamu harus memberitahuku apa yang sedang terjadi." Yun Hao mengatakan sesuatu dengan selektif. Setelah mendengar ini, Yun Tiangkuo terdiam sejenak, dan berkata, "Ayah tahu, meskipun kamu sangat baik, tetapi proses yang kamu katakan lancar dan lancar, ini tidak mungkin, jika benar-benar begitu mulus, tidak akan ada kejadian hari ini. Tapi, jika kamu tidak mengatakannya, aku tidak akan bertanya lebih banyak, ayah tidak dapat membantumu menghadapinya, dan tidak ada gunanya mengetahuinya. Ayah hanya ingin memberitahu Anda bahwa apapun yang terjadi, Anda harus memastikan keselamatan Anda dengan premis memiliki hati nurani yang bersih. Ayahmu dan aku telah menjadi orang yang jujur seumur hidup, tetapi sayangnya, kami juga telah berada di dalam tas seumur hidup. Ayah berharap kamu juga akan menjadi orang yang jujur, dan kemudian kamu akan terkenal ke segala arah." Yun Hao mengangguk dan berkata, "Ayah, aku mengerti. Ngomong-ngomong, situasi di kota kabupaten agak kacau akhir-akhir ini. Ayah, kamu harus mencoba untuk tidak keluar sesuka hati." "Haoer, maksudmu, tinggal saja di gedung Baodan?" Yun Tiangkuo bereaksi, memikirkannya, dan berkata, "Lusa, ini ulang tahun wanita tua itu, saya keluar kali ini untuk mencari giok darah neon. Niat awalnya adalah untuk menyenangkan wanita tua itu dan membiarkan wanita tua itu mengolah Anda. Sekarang, keunggulan Anda tidak lagi membutuhkan dukungan sumber daya Yunjia. Bisa, saya masih harus kembali. Lagi pula, kami masih dari keluarga Yun, dan akar kami ada di sana, tetapi Haoer, Anda dapat yakin, saya tidak akan memohon kepada mereka seperti sebelumnya." Melihat ayahnya telah membuat keputusan, Yun Hao tidak mengatakan apa-apa lagi dan berkata, "Oke, aku akan kembali bersamamu lusa." Bab 174, Gu beracun menyebar, buat pertunjukan. Keluarga Yun,
dengan sutra merah mengaspal tanah dan lentera menggantung tinggi, sangat hidup di pagi hari. Sebagai kota kabupaten, itu bisa dianggap sebagai keluarga dengan kepala dan wajah, dan lelaki tua itu memiliki ulang tahun yang besar, dan kemegahannya tidak kecil. Yun Tiangkuo dan Yun Hao berdiri di gerbang keluarga Yun. Yun Tiangkuo melihat pemandangan di depannya dan tersenyum tenang. Sekarang, ketika dia pertama kali kembali lebih dari sebulan yang lalu, suasana hatinya telah benar-benar berubah. Lebih dari sebulan yang lalu, dia ingin kembali ke keluarga utama, dan kemudian memohon kepada keluarga utama untuk membuka jalan bagi putranya Yun Hao. Tapi sekarang, dia baru saja kembali untuk memberi selamat kepada wanita tua itu di hari ulang tahunnya sebagai anggota keluarga Yun, dan selain itu, dia tidak punya ide lain. Tiangkuo, kamu kembali. Pada saat ini, tawa hangat terdengar, dan Yunying, yang menyambut para tamu di gerbang, melangkah maju dengan antusias. Anda harus tahu bahwa ketika orang ini pertama kali pergi ke aula seni bela diri pedang gila di kota Liuyun, dia membuat perhitungan kejam dan memberi Yun Tiangkuo latihan yang penuh dengan bahaya tersembunyi. Ketika Yun Tiangkuo dan Yun Hao pertama kali kembali ke kota kabupaten, perilaku menjijikkan Yunying tidak pernah berhenti, tetapi sekarang, dia benar-benar terlihat antusias, seolah-olah hal sebelumnya tidak terjadi sama sekali. Mengulurkan tangannya untuk tidak memukul orang yang tersenyum itu, tetapi Yun Tiangkuo tidak menunjukkan wajah yang baik, hanya berkata dengan sangat tenang, "Ulang tahun wanita tua, tentu saja saya ingin kembali." Yunying menoleh untuk melihat Yun Hao dan berkata, "Anak baik, ada ribuan kesalahan sebelumnya, dan itu semua adalah kesalahanku. Kami semua telah mendengar tentang penampilan Anda di Akademi Bela Diri King Feng, dan keluarga Yun bangga pada Anda." Wanita tua itu berkata, "Aku harus membiarkanmu duduk di sebelahnya nanti. Kamu telah tumbuh di luar tahun-tahun ini, dan hubungan dengan keluarga utama telah menjadi terasing, tetapi tidak masalah, akan ada waktu untuk perlahan-lahan meningkatkan hubungan di masa depan." Yun Hao melirik Yunying. Baru kemudian dia menemukan bahwa alam kultivasinya sebenarnya telah dipromosikan ke alam Yuangang. Bahkan jika dia menyembunyikan kultivasinya, dia tidak bisa menyembunyikan persepsi Yun Hao. Dan dalam aura kultivasinya yang tersembunyi, masih ada gumpalan nafas cacing gu. Yun Hao tetap diam, tidak memperhatikan Yunying, menatap Yun Tiangkuo dan berkata, "Ayah, ayo masuk dulu." Yun Tiangkuo mendengus, dan ayah dan anak itu melintasi bayangan awan dan memasuki kompleks keluarga Yun. Yunying berbalik dan melihat punggung mereka berdua, dan cahaya dingin yang dingin dan kejam melintas di matanya. "Ayah, ayo cari Sister Ying dulu." Yun Hao, yang telah memasuki kompleks keluarga Yun, melamar. Dari tubuh Yunying, setelah merasakan nafas cacing gu, Yun Hao memperhatikan yang lain. Kekuatan spiritualnya menyapu diam-diam, tidak semua orang jatuh cinta pada Gu. Tetapi siapapun yang memiliki pengaruh dalam keluarga Yun sama dengan Yunying. Beberapa waktu lalu, Lu Yi berkata bahwa Hu Sandao, tetua lembah api, kemungkinan besar tidak akan berani bersembunyi di kota kabupaten lagi. Tapi sekarang sepertinya belum tentu. Ada kemungkinan besar Hu Sandao akan muncul di keluarga Yun hari ini. Tidak butuh waktu lama bagi Yun Hao dan Yun Tiangkuo untuk menemukan Yunying. Paman ketiga, Yunying sedang dalam suasana hati yang baik ketika dia melihat Yun Tiangkuo. Yun Hao menatap Yunying sebentar. "Yunying, ada apa?" Yun Hao ada di tubuh Yunying, dia tidak menemukan Qi Cacing Gu, dan dia jauh lebih lega, dan kemudian mengeluarkan ramuan dari cincin penyimpanan, mencubitnya, dan dengan lambaian tangannya, bubuk ramuan jatuh ke tubuh Yunying. Yunying tampak bingung. Yun Tiangkuo berkata sambil tersenyum, "Yingzi, ini adalah ramuan Baodan Lo, sebelum kita keluar. Haoer juga menaburkannya padaku, belum lagi, itu layak untuk barang-barang Baodan Lo, efeknya sangat bagus. Aku merasa bahwa aku jauh lebih energi hari ini daripada sebelumnya." Yunying menghela nafas.
Saya selalu merasa aneh. Aula utama keluarga Yun. Wanita tua itu duduk di kursi utama. Dia tidak lagi memiliki perasaan jam naga tua sebelumnya. Kulitnya kemerahan, dan dia penuh energi. Yun Feihu, tetua keluarga Yun, dan Yun Ying berdiri di samping wanita tua itu. Yun Ying mengingatkan, orang tua, waktunya hampir habis, kamu bisa memanggil mereka. Wanita tua dari keluarga Yun mendengus dan berkata, pergi, beritahu keturunan keluarga Yun, berkumpul di aula utama dulu, lalu pergi untuk menjamu para tamu itu. Kurang dari setengah jam, di aula utama, puluhan orang berkumpul. Orang-orang ini semua adalah keturunan dari keluarga Yun, dan beberapa dari mereka sibuk berlarian di luar sepanjang tahun, dan mereka semua akan kembali hari ini. Yun Hao, Yun Tiangkuo, dan Yun Ying juga memasuki aula utama. Langit lebar. Seorang pria parubaya melangkah maju, tersenyum di seluruh wajahnya. Wajah Yun Tiangkuo juga menunjukkan senyuman. Keduanya berpelukan. Pria itu menamparkan punggung Yun Tiangkuo dengan kuat dan berkata, saat itu, kamu mengatakan bahwa kamu pasti akan kembali, aku tahu kamu bisa. Hahaha. Orang baik, tidak hanya kamu kembali, tetapi putramu juga memberimu ambisi yang panjang. Aku telah mendengar bahwa putramu Yun Hao sekarang adalah murid inti termuda dari Akademi Bela Diri King Feng. Yun Tiangkuo tersenyum dan berkata, Haoer memang marah, tetapi jalannya baru saja dimulai, dan dia tidak bisa selalu menyombongkan diri, karena takut dia akan bangga. Mengatakan itu, Yun Tiangkuo memandang Yun Hao dan berkata, ini Paman Tian Xiongmu, aku memakai celana, ketika aku pertama kali pergi ke kota Liu Yun, Pamanmu Tian Xiong juga pergi untuk membantuku menyelesaikan beberapa masalah. Ketika kamu masih kecil, dia masih memelukmu. Hal-hal ini, jika ditempatkan di masa lalu, Yun Tiangkuo tidak akan berani mengatakannya. Lagi pula, Yun Tian Xiong masih berada di pihak keluarga utama. Jika perjalanan rahasia Yun Tian Xiong ke kota Liu Yun untuk membantu diketahui, dia pasti akan mendapat masalah. Tapi itu tidak lagi terjadi. Yun Tian Xiong memandang Yun Hao, mengangguk, dan berkata, anak baik, aku tahu bahwa kamu tidak sederhana ketika kamu lahir. Lagi pula, kamu membasahi wajahku dengan urin, hahaha. Yun Tiangkuo terdiam dan berkata, perhatikan, anak itu sudah dewasa, dan dia ingin menyelamatkan muka. Yun Hao menyapa dengan sopan. Di aula utama, ada banyak orang, menatap mereka dengan mata kosong, ingin menyapa, tetapi mereka malu untuk melangkah maju, mereka hanya memiliki dendam lama dengan Yun Tiangkuo, dan tidak memiliki persahabatan. Ada juga beberapa orang yang tidak ada apa-apanya di permukaan, tetapi pada kenyataannya, menatap tatapan Yun Tiangkuo dan Yun Hao, mereka kejam. Yun Hao melihat semua ini. Sejak dia memasuki aula utama, kekuatan spiritualnya telah menyapu semua orang. Wanita tua dari keluarga Yun, penatua Yun Ying, dan penatua Yun Feihu dan yang lainnya semuanya memiliki nafas cacinggu di tubuh mereka. Seperti Yun Tian Xiong, keturunan keluarga Yun yang kembali dari tempat lain, mereka semua baik-baik saja. Orang tua dari keluarga Yun di kursi utama, telapak tangan di kursi, sendi tulang menonjol. Yun Tiangkuo memasuki aula utama dan memberi hormat padanya. Tetapi setelah Yun Hao memasuki aula utama, dia bahkan tidak memandangnya. Ahem, orang tua dari keluarga Yun. Terbatuk berat, Yun Ying segera mengerti dan berkata, semuanya, hari ini adalah hari ulang tahun lelaki tua itu, dan ini adalah hari besar keluarga Yun kita. Orang tua itu memiliki sesuatu di hatinya, dan ingin mengatakan kepada semua orang harus diam dulu, jika Anda ingin mengejar ketinggalan, akan ada banyak waktu nanti. Yun Feihu, di sisi lain, melambaikan tangannya, dan segera seseorang pergi untuk menutup pintu aula utama. Selanjutnya, ada juga pola roh formasi yang berfluktuasi, dan seluruh aula langsung diblokir oleh formasi. Yun Feihu melanjutkan,
Apa yang dikatakan lelaki tua itu nanti akan melibatkan beberapa rahasia keluarga Yun kita, dan ini juga dilakukan demi asuransi, jika disapa oleh orang luar. Meski langkah ini agak aneh, pernyataan yang diberikan oleh Yun Feihu juga cukup masuk akal. Apa yang tidak disadari semua orang adalah bahwa tepat setelah aula utama ditutup dan formasi disebarkan, ada lebih banyak cacinggu di sekitar yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Dan cacinggu ini semuanya ada dalam induksi Yun Hao. Yun Hao masih diam, dia ingin melihat drama seperti apa yang bisa dimainkan Hu Sandao di lembah api. Bab 175, siapapun yang berani bergerak, siapa yang mati? Pintunya tertutup, dan aula yang diblokir oleh formasi terlihat sedikit redup. Cacinggu yang tak terhitung jumlahnya melayang di udara dan menggali ke dalam tubuh manusia. Yun Hao, Yun Tiangkuo, dan Yun Ying semuanya memiliki pil anti-gu yang telah disempurnakan Yun Hao sebelumnya, jadi tidak ada cacinggu yang berani mendekat di sekitar mereka. Yun Tianxiong baru saja memeluk Yun Tiangkuo, dan tubuhnya juga diwarnai dengan bubuk pil, tetapi juga aman. Mata semua orang menatap wanita tua dari keluarga Yun. Mata wanita tua dari keluarga Yun menyapu kerumunan, dan akhirnya mendarat di Yun Tiangkuo, Yun Hao, dan Yun Ying. Tiba-tiba, matanya setajam elang. Yun Hao, Yun Ying, kalian berdua bersalah. Wanita tua dari keluarga Yun memarahi dengan marah, seperti petir, dan gelombang suara bergema di aula, mengguncang gendang telinga banyak orang. Pertanyaan mendadak, ini membuat Yun Tiangkuo tiba-tiba tercengang, termasuk beberapa keturunan keluarga Yun yang kembali dari tempat lain, dan mereka tidak tahu mengapa. Yun Tiangkuo segera melangkah maju, memblokir di depan Yun Hao dan Yun Ying, dan berkata, "Orang tua, dari mana kamu mulai dengan ini?" "Mulai dari mana?" Penatua Yun Ying mencibir dan berteriak, "Kami telah mengetahui bahwa Shao Gang dan Shao Yang meninggal secara tragis di tangan Yun Hao dan Yun Ying di titik kontak Akademi Bela Diri King Feng. Saling membunuh dengan klan yang sama, bahkan jika Yun Hao dan Yun Ying adalah murid inti dari Akademi Bela Diri King Feng, masalah ini tidak boleh ditoleransi. Hari ini, keluarga Yun akan menerapkan aturan keluarga dan membayar hidup mereka. Yun Hao dan Yun Ying harus mati." Wajah Yun Tiangkuo menjadi pucat, dan dia berkata, "Orang tua, apakah ada kesalahpahaman dalam masalah ini?" Yun Ying juga melangkah maju dan berkata, "Paman ketiga, tidak ada kesalahpahaman dalam masalah ini. Yun Shogang dan Yun Shaoyang memang dibunuh olehku. Dia mengambil masalah itu sendiri dan meninggalkan Yun Hao." Yingzi, wajah Yun Tiangkuo penuh dengan kekhawatiran dan kegugupan. Penatua Yun Feihu berteriak, "Yun Ying, tidak ada gunanya bagimu untuk mengambil semua benda di tubuhmu. Yun Hao juga terlibat. Hari ini, kalian berdua, tidak mungkin kalian berdua keluar dari aula ini hidup-hidup." "Yun Ying, lalu mengapa kamu tidak bertanya? Mengapa kita bertarung?" "Yun Shaoyang bekerja sama dengan Yun Shogang untuk menjebakku dan Yun Hao sampai mati. Apakah Anda benar-benar tidak jelas tentang rencana mereka? Aku telah menghalangi sepotong wajah terakhir di keluargaku, dan aku belum mengeksposmu, tapi tanpa diduga, Anda sangat perhitungan. Kamu masih ingin menggunakan kata-kata yang kuat. Yun Ying, kamu telah terlalu mengecewakan keluarga." Cloud Shadow berteriak dengan marah. Yun Tianxiong, yang berdiri di samping Yun Tiangkuo, mengerutkan kening, dan juga maju selangkah, dan berkata, "Orang tua, proses masalah ini juga sangat penting. Apa yang sedang terjadi, itu harus dipublikasikan setelah diselidiki, dan kemudian akan diputuskan, kan?" Yingzi tumbuh dewasa dengan menonton. Yingzi menghargai perasaan, "Saya tahu ini dengan sangat baik. Dia tidak akan pernah membunuh Yun Shaoyang dan Yun Shogang tanpa alasan." Wanita tua dari keluarga Yun melirik Yun Tianxiong, ekspresinya dingin, dan berkata, "Kamu tidak memenuhi syarat untuk berbicara di sini, beri aku mundur." Yun Tianxiong ingin berbicara lagi. Yun Tiangkuo meraih Yun Tianxiong dan berkata, "Tak perlu dikatakan,
sepertinya aku masih terlalu naif. Karena keluarga Yun tidak dapat mentolerir saya, maka mulai sekarang, ayah dan anak kami, serta Yingzi, tidak akan pernah masuk ke keluarga Yun lagi. Mereka juga tidak akan memiliki hubungan sedikit pun dengan keluarga Yun. Katakanlah, Yun Tiangkuo mengeluarkan batu giok darah neon yang telah dia keluarkan dan habiskan lebih dari sebulan dan telah bekerja keras untuk menemukannya, dan dengan jentikan tangannya, giok darah neon itu hancur menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya di tanah. Haoer, Yingzi, ayo pergi. Apakah kamu pergi? Yun Ying mencibir dan berkata, sejak kamu melangkah ke aula utama hari ini, kamu ditakdirkan untuk tidak pernah bisa keluar hidup-hidup. Yun, Tian sangat marah dan menghunus pedangnya. Yun Hao berkata dengan tenang, jika saya ingin pergi, siapa yang bisa menghentikan saya untuk mengambil setengah langkah? Ketika kematian berada di ambang kematian, kamu berani merajalela? Yun Feihu berteriak, mendengus, mengeluarkan pisau panjang, dan berkata, apakah menurutmu jika kamu telah meningkatkan kultivasimu di Akademi Bela Diri King Feng, kamu akan dapat bertindak sembrono di keluarga Yun? Hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda apa artinya salah. Saat berikutnya, bilah pisau panjang di tangan Yun Feihu bergetar. Aura aneh langsung memenuhi seluruh aula. Cepat seperti mengedipkan mata, sekelompok orang meratap menyakitkan, dan permukaan kulit mereka tampak menggeliat dengan serangga yang tak terhitung jumlahnya. Semua orang tidak perlu panik, ini hanya untuk berurusan dengan Yun Hao, setelah mengambil nyawanya, tidak ada yang akan mendapatkan penawarnya. Cloud Shadow berbicara, Yun Hao, Yun Ying, Yun Tiangkuo, dan Yun Tianxiong tidak memiliki reaksi khusus, tetapi Yun Ying tidak merasa aneh. Kultivasi, Yun Tianxiong, Yun Ying, dan Yun Hao tidak lemah, dan cacing gu baru saja memasuki tubuh, dan dampaknya pada mereka yang memiliki kultivasi lebih tinggi relatif kecil. Adapun Yun Tiangkuo, semua orang tahu bahwa dia memiliki kepribadian yang tegas dan sangat toleran. Tapi itu tidak masalah, mereka yakin bahwa Yun Hao dan yang lainnya juga telah terkontaminasi cacing gu, selama mereka mengaktifkan vitalitas mereka, racun gu akan langsung menyapu tubuh mereka seperti akar. Nyonya tua, penatua, datang saja dan bunuh mereka, jangan mengotori tanganmu. Di kota Liu Yun, Yun Feng, yang dipotong oleh Yun Hao, segera bergegas keluar dari sudut, matanya merah, niat membunuhnya sangat kuat, ekspresinya mengerikan, dan dia meraung, Yun Hao, musuh dari lengan yang patah, aku akan mengambil nyawamu untuk membayar hutang hari ini. Saat kata-kata itu jatuh, Yun Feng memegang pedang panjang dan bergegas menuju Yun Hao. Belalang mengguncang pohon, dan itu tidak mandiri. Yun Hao berkata dengan dingin, dan gelombang suara menyapu seperti pedang. Yun Feng, yang bergegas menuju Yun Hao, masih bergegas ke depan, tetapi lehernya langsung terpotong oleh ujung sonik yang tajam, dan mayatnya dipisahkan. Fenger, ayah! Yun Feng, Yun Haiseng, mengeluarkan raungan yang menyayat hati, bergegas keluar, memeluk kepala Yun Feng, dan menatap Yun Hao dengan mata kesal, kamu berada di kota Liu Yun, patahkan lengan anakku, dan sekarang bunuh putraku, Yun Hao, jika aku tidak mematahkan tubuhmu menjadi 10.000 bagian, aku tidak akan menjadi laki-laki. Saat dia berbicara, Yun Haiseng juga bergegas menuju Yun Hao. Kekuatan spiritual. Yun Hao tersapu, langsung menyerang lautan kesadaran Yun Haiseng dan menghancurkan jiwa ilahinya. Ledakan. Yun Haiseng, yang bergegas mendekati Yun Hao, jatuh ke tanah. Semua orang di aula ngeri. Yun Hao bahkan tidak menggerakkan jari-jarinya, dan dia benar-benar bunuh 2 orang berturut-turut. Yun Hao, keberanianmu benar-benar cukup besar. Wanita tua dari keluarga Yun akhirnya berbicara, dia tidak memiliki fluktuasi emosional sedikit pun tentang kematian ayah dan anak Yun Haiseng, hanya 2 pemborosan yang tidak penting. Flying Tiger, mari kita ambil tindakan, selesaikan rintangan keluarga Yun ini, dan pergi keluar untuk menjamu tamu. Ya, wanita tua,
Yun Feihu menerima perintah, melompat, dan jatuh ke lapangan, pisau panjang di tangannya menunjuk langsung ke Yun Hao. Bunuh 2 orang berturut-turut, apakah kamu masih bisa menekan toksisitas dalam tubuh? Yun Hao, bahkan jika Anda dapat menyamarkannya lagi, itu tidak berguna, racun di tubuh Anda, dengan vitalitas Anda, telah mengalir melalui tubuh Anda. Mereka semua tahu penampilan Yun Hao di Akademi Bela Diri King Feng, dan yang mereka andalkan hari ini adalah racun Gu ini. Ini adalah racun Gu yang diberikan oleh para tetua lembah api, dan mereka memiliki kepercayaan mutlak pada para tetua lembah api. However, Yun Tiangkuo benar-benar berpikir bahwa Yun Hao telah diracuni, dan dia sangat khawatir. Yun Hao, tidak apa-apa, jika ada yang berani bergerak hari ini, mereka akan mati. Bab 176, Angin Yin mengaum, muncul. Siapapun yang berani bergerak, akan mati. Yun Feihu tertawa marah dan berteriak, kalau begitu aku akan membantaimu dulu. Kata-kata itu jatuh, dan Yun Feihu menebas. Raungan harimau terdengar. Pedang itu seperti harimau yang turun gunung, ingin membunuh segalanya, dan tidak ada kekurangan dominasi dalam keganasan, yang membuat banyak orang di aula ketakutan tak terkendali di dalam hati mereka. Ekspresi Yun Hao acuh tak acuh, dia sama sekali tidak memperhatikan serangan Yun Feihu, dia berdiri di tempat, dan dia bahkan tidak berniat menggerakkan langkahnya untuk menghindar. Melihat pedang yang mendominasi itu akan jatuh pada Yun Hao. Tangan kanan, Yun Hao tiba-tiba menjulur seperti kilat. 1 jari, 1 jentikan jari. Ujung jari mengenai bilah pisau. Ledakan, pedang itu meledak dalam sekejap, dan di aula utama, gelombang ki yang dahsyat dipicu. Tubuh Yun Feihu juga kehilangan keseimbangan karena ini, dan terhuyung-huyung mundur. Yun Hao mendengus dingin, melangkah keluar, dan mengeluarkan bayangan tubuhnya, dan muncul di depan Yun Feihu dalam sekejap. Murid Yun Feihu tiba-tiba menyusut, dan pada saat ini, ada kengerian yang tak terbatas di hatinya, seolah-olah dia telah diselimuti bayang-bayang kematian, dan keringat dingin langsung membasahi seluruh tubuhnya. Hati-hati, Penatua Yun Ying berteriak keras, meledak dari sisi wanita tua dari keluarga Yun, dan membanting tinjunya ke Yun Hao. Dia ingin memaksa Yun Hao mundur dan mempertahankan Yun Feihu. Namun, untuk serangan Yun Ying, Yun Hao sepertinya menutup mata, dan dengan keras, pedang Suksin terhunus. Cahaya dingin pedang Qi, seperti semburan, mengalir keluar dari sarung dengan pedang tajam. Dalam sekejap, suara pedang Qi yang meraung seperti ombak terdengar di aula utama, dan 36 pedang Qi berubah dengan ketangkasan yang ekstrim, dengan mudah menusuk tubuh Yun Feihu dari satu lubang demi lubang lainnya. Dan pukulan Yun Ying yang bergegas untuk membunuh langsung terkoyak berkeping-keping oleh Qi pedang Yun Hao, dan tubuh Yun Ying juga terbelah oleh Qi pedang. Ledakan, tubuh Cloud Shadow menghantam sudut aula utama, lalu meluncur ke dinding dan jatuh ke tanah. Seluruh tubuhnya terluka oleh ujung Qi pedang Yun Hao, dan daging serta darahnya kabur. Tidak mungkin untuk Anda. Bagaimana mungkin kamu bukan apa-apa? Suara Cloud Shadow berombak, dan pada saat ini, dia bahkan tidak bisa menerima kenyataan ini. Ini adalah racun Gu yang diberikan secara pribadi oleh Husan Dao, tetua lembah api. Yun Hao membunuh orang satu demi satu, menggunakan vitalitasnya. Secara logis, dia seharusnya sudah terkikis oleh racun Gu sejak lama. Tapi faktanya Yun Hao sepertinya tidak ada hubungannya sama sekali. Jika mereka tahu bahwa Yun Hao baik-baik saja, bahkan jika mereka dipromosikan ke alam Yuangang dan memberi mereka 100 tantangan lagi, mereka tidak akan memiliki keberanian untuk menghadapi kekuatan Yun Hao. Yun Hao memandang Yun Ying, yang berjuang ke tanah tetapi tidak bisa berdiri, dan berkata, ketika kamu berada di kota Liu Yun, kamu harus mati. Aku membaca kekhawatiran ayahku terhadap keluarga. Yun, jadi aku membiarkanmu pergi sekali, tetapi hanya ada satu kesempatan. Saat kata-kata itu jatuh,
Pedang Qi yang bersiul di aula memancarkan suara pedang nyaring yang tajam, menembak ke arah bayangan awan dan membunuhnya. Semua orang di aula tiba-tiba tidak berani menatap langsung ke Yun Hao lagi. Yun Hao, yang memiliki pedang di tangannya, tampaknya adalah pedang yang tak tertandingi dari sarungnya, dengan ujung yang tak tertandingi di tubuhnya. Di atas aula utama, wanita tua dari keluarga Yun, yang sedang duduk di kursi yang luas, tampak suram seolah-olah dia bisa meneteskan air, dan ada cahaya dingin yang melonjak di matanya. Ledakan. Saat berikutnya, wanita tua dari keluarga Yun tiba-tiba meledak dengan aura yang kuat, dan meja serta kursi di sekitarnya berubah menjadi remah-remah dan terbang satu demi satu. Dia berdiri, mata seperti ular berbisa menatap Yun Hao. Yun Hao juga memandang wanita tua dari keluarga Yun, menunjuk lurus ke pedang, dan berkata, "Aku berkata, siapapun yang melakukannya, siapapun yang mati, kamu tidak terkecuali." Aura wanita tua dari keluarga Yun masih meningkat. Segera setelah itu, pemandangan aneh muncul. Saya melihat kulitnya menonjol satu persatu, dan kemudian tonjolan ini pecah seperti gelembung, dan satu persatu cacinggu yang menggeliat mengebor di sepanjang kulit yang rusak. Dalam sekejap mata, tubuh wanita tua dari keluarga Yun penuh dengan cacinggu. Cacinggu ini, hijau tua, diwarnai dengan cairan kental, cairan menetes, dan tanah terkorosi menjadi lubang. Bau amis yang kuat langsung benar-benar menekan gas berdarah yang meresap ke aula utama. Nyonya tua, ada apa denganmu? Bagaimana ini bisa terjadi? Teriakan teror terdengar. Ada juga beberapa wanita, menonton adegan ini, mual dan muntah. Aura wanita tua dari keluarga Yun akhirnya naik ke tingkat sekitar tingkat ketujuh dari alam Yuan Gang, dan kemudian berhenti. Tetapi saat ini, dia tidak memiliki bentuk manusia sama sekali. Tubuhnya, seperti sarang, sejumlah besar cacinggu, menggeliat di tubuhnya. Yun Hao, bahkan jika kamu tidak jatuh cinta pada racun Guku, tapi kamu tidak ingin keluar hidup-hidup, kamu membunuh putraku Hu Biao, kamu harus membayar hidupmu. Suara serak datang dari mulut wanita tua dari keluarga Yun. Suara ini benar-benar berbeda dari suara asli wanita tua dari keluarga Yun. Jelas, ini bukan lagi wanita tua dari keluarga Yun, tetapi Hu Sandao telah memanipulasi tubuh ini dengan cacinggu. Tikus yang menyembunyikan kepala dan ekornya ingin membunuhku, tapi kamu tidak bisa. Hal kecil yang bodoh, mati. Tubuh wanita tua dari keluarga Yun tiba-tiba melompat dan dibantai ke arah Yun Hao. Yun Hao mendengus dingin, dan pedang menyapu secara diagonal, dan dalam sekejap, api dan pedang Qi menyatu. Teknik pedang surga pembakaran Xuan Huo berevolusi menjadi lautan api yang mengamuk, menenggelamkan wanita tua dari keluarga Yun yang telah terbunuh. Energi tajam yang ada di mana-mana di lautan api merobek tubuh wanita tua dari keluarga Yun berkeping-keping dalam sekejap. Apakah itu pecahan tubuh atau cacinggu hijau tua itu? Dalam api, mereka langsung berubah menjadi abu. Di aula utama, semua orang menahan napas, dan ada keheningan yang mematikan, kecuali suara api yang menyala. Itu hanya saat ini, mencicit, arai besar yang menghalangi aula utama dibuka. Saat pintu ditutup, itu terbuka. Seorang pria parubaya dengan rambut panjang, wajah pucat seperti kertas, dan aura menakutkan berjalan perlahan. Orang ini tidak lain adalah penatua lembah api, Hu Sandao. Beberapa waktu lalu, dia dikejar dan dibunuh oleh Lu Yi di gedung Baodan, dan dia akhirnya menyingkirkan Lu Yi, tetapi rombongan di sekitarnya mati. Bagaimana dia bisa bersedia? Balas dendam membunuh putranya tidak dibagikan. Oleh karena itu, dia menyusup ke kota kabupaten lagi, dan kemudian datang ke keluarga Yun, dan membuat rencana, ingin menggunakan kekuatan keluarga Yun untuk membunuh Yun Hao. Dengan cara ini, ketika saatnya tiba untuk membunuh Yun Hao, Lu Yi dan yang lainnya tidak akan dapat mendeteksi bahwa dia adalah dalang di belakang layar untuk sementara waktu,
dan dia dapat dengan tenang mundur. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa sekelompok cacing gu limbah yang dia serahkan kepada keluarga Yun akan sama sekali tidak berguna bagi Yun Hao. Sekarang, dia harus keluar sendiri. Sekelompok sampah yang tidak berguna, apa yang kamu inginkan? Hu Sandao mendengus dingin. Saat berikutnya, di aula utama, kecuali Yun Tiangkuo dan beberapa orang, yang lainnya semua jatuh ke tanah dan mengeluarkan rangan menyakitkan. Di antara mereka, kelompok pertama orang yang terkena gu beracun persis sama dengan wanita tua dari keluarga Yun, dan cacing gu hijau tua yang tak terhitung jumlahnya keluar dari kulit mereka. Mereka yang baru saja diracuni di aula utama semuanya ketakutan sampai buang air kecil. Hu Sandao menatap Yun Hao, matanya suram, dan berkata, "Tahukah kamu, mengapa aku dipanggil Hu Sandao?" Setelah berbicara, dia mencibir tajam pada dirinya sendiri, dan berkata, "Karena saya tidak pernah suka menggunakan cacing gu untuk membunuh orang. Yang saya suka adalah menggunakan cacing gu untuk mengikis target." Kemudian, pisau pertama, patahkan dantian, pisau kedua, gali jantung dan hati, dan pisau ketiga, potong kepala. Proses ini bisa membuat saya sangat bahagia, tetapi pada Anda, saya memutuskan pendekatan yang berbeda. Yun Hao, aku pasti akan membiarmu menanggung 3.333 pisau. Dengan kemampuanku, aku jamin kamu akan mati karena marah setelah kamu menanggung penderitaan ini. Dan bukan hanya Anda, kamu ayah yang tidak berguna harus berakhir sepertimu. Ini adalah harga yang kamu bayar untuk membunuh anakku. Tubuh Hu Sandao tiba-tiba meniup siulan menggigit angin yin, dan seluruh aula langsung tampak berubah menjadi jurang, disertai dengan angin yin yang menderu, serta cibiran suram Ham Sandao yang mesum. Bab 177, Hu Sandao, mati. Aula yang suram benar-benar kehilangan cahayanya. Bahkan jika semua orang yang hadir adalah biksu bela diri, tetapi mata mereka tidak bisa melihat melalui kegelapan. Dan mereka hanya merasa bahwa angin dingin itu seperti pisau tajam yang tak terhitung jumlahnya, menembus tulang. Yun Hao berada di aula utama, dan kekuatan spiritualnya menyebar dalam persepsinya. Aura kejam yang tak tertandingi menembaknya seperti anak panah dari tali. Yun Hao mengangkat tangannya dan menebas dengan pedang. Api yang menyala-nyala langsung menerangi kegelapan. Di bawah pantulan cahaya api, cacing gu seukuran ibu jari, hitam seperti tinta, dengan dua sayap di punggungnya, terlihat jelas di hadapan semua orang. Ini adalah gu kelahiran Hu Sandao, dan telah mencapai tingkat gu hitam. Teknik penyihir Xinjiang Selatan gu, mengolah gu kelahiran ke gu hitam, sudah dianggap telah memasuki rumah. Di atas gu hitam, ada juga gu perak dan gu emas. Begitu gu emas keluar, ia dapat dengan mudah menjerumuskan jutaan mil langit dan bumi ke dalam bencana. Bahkan gu hitam Hu Sandao, jika dipromosikan ke level yang sempurna, bisa membawa bencana bagi negara kecil seperti dinasti Qing Feng. Untungnya, gu kelahiran Hu Shao ini baru pada tahap memasuki gu hitam untuk pertama kalinya. Saat semua orang melihat gu hitam, mereka merasa pusing, seolah-olah suara tajam terdengar di lubuk pikiran mereka. Keinginan spiritual. Yun Hao tidak tergerak. Saat berikutnya, pemaksaan roh King Long Yuan dilepaskan. Long Wei sangat perkasa, melihat ke langit dan bumi, gu hitam ini, di bawah kekuatan naga Yun Hao, tiba-tiba patah dan hancur ke tanah. Cara Hu Sandao yang paling kuat adalah gu hitam kelahiran ini. Bunuh tanpa terlihat. Selain racun dan kemampuan untuk membingungkan, Black Gu mungkin juga memiliki kemampuan kuat lainnya. Mengandalkan gu hitam kelahiran ini, bahkan jika Hu Sandao hanyalah seorang kultivator puncak di alam Yuangang, jumlah seniman bela diri alam Jindan yang mati di tangannya tidak kurang dari jumlah telapak tangan. Tetapi pada saat ini, di bawah kekuatan naga Yun Hao, tidak peduli seberapa besar kemampuan gu hitam kelahiran Hu Sandao, itu tidak dapat digunakan lagi. Pukul. Yun Hao melangkah keluar. Telapak kakinya menginjak gu hitam kelahiran Hu Sandao. Pukul.
Suara bubur kertas yang meletus terdengar. Gu hitam kelahiran. Hu Sandao langsung diinjak oleh Yun Hao. Wah! Saat gu hitam diinjak oleh Yun Hao, mulut Hu Sandao menyemburkan seteguk besar darah esensi. Orang yang membesarkan gu bisa dikatakan terkait dengan hidupnya, dan dia memiliki hubungan dekat satu sama lain. Gu hitam kelahiran setara dengan organ penting di tubuh Hu Sandao. Dengan Natal Black Gu diinjak-injak, Hu Sandao mau tidak mau menderita reaksi serius. Tiba-tiba, angin yin di aula utama menghilang, kegelapan benar-benar menghilang, dan semuanya kembali normal. Napas. Hu Sandao sangat tidak teratur, berdarah dari 7 lubangnya, dan dia sangat sengsara dan malu. Dia menatap Yun Hao dengan kejam, "Bocah bau, kamu membunuh anakku, dan menghancurkan cacinggu kelahiranku. Kamu menungguku, cepat atau lambat, aku akan membuatmu merasakan siksaan paling menyakitkan di dunia ini." Dengan raungan rendah, sosok Hu Sandao dengan keras mundur dari aula utama. Masalah, hari ini, dia telah kehilangan kesempatan untuk menang. Tanpa cacinggu kelahiran, dia adalah seniman bela diri puncak Yuangang Realem biasa, dan dia masih dalam keadaan lemah di mana tubuhnya telah menderita serangan balik yang serius. Terus bertarung dengan Yun Hao, tidak ada peluang untuk menang, hanya mundur dan memilih waktu lain adalah pilihan terbaik. Yun Hao menyaksikan Hu Sandao dengan kasar mundur dari aula utama, ekspresinya acuh tak acuh, tetapi dia tidak mengejar. Seekor anjing hitam besar tiba-tiba muncul. Anjing hitam besar itu berlari liar di udara dan bergegas ke sisi Hu Sandao, mulut anjing itu terbuka dengan keras, memperlihatkan taringnya setajam baja. Klik, setelah satu gigitan, Hu Sandao, yang lengah, digigit menjadi 2 oleh anjing hitam besar itu. Fiuh, setelah anjing hitam besar itu mendarat, dia memuntahkan 2 bagian tubuh Hu Sandao ke tanah, dan meludahkan, betapa anehnya rasa ini, sangat tidak enak, anjing-anjing itu tidak menyukainya. Tunggul, Hu Sandao berjuang di tanah. Yun Hao berjalan keluar dengan pedang suksin di tangannya. Anjing hitam besar itu segera berlari ke kaki Yun Hao, menggosokkan kepalanya ke kaki celana Yun Hao, dan sangat sedih, dan berkata, "Tuan, saya tidak bisa memakannya." Hu Sandao menyerah dan berbaring di tanah dengan setengah dari tubuh tunggulnya. Dia adalah tetua lembah api, dan karena teknik racun gunya, dia memiliki status yang sangat tinggi di lembah api. Bisakah, hari ini tapi perahu itu terbalik di selokan. Sekarang sampai pada titik jijik oleh seekor anjing. Ada ekspresi kesakitan dan kebencian di wajahnya, dan kebencian mengerikan di matanya, dan dia berteriak, "Yun Hao, kamu beruntung hari ini. Meskipun saya menanamnya dengan pisau, kami di lembah api tidak akan pernah melakukan itu. Anda tunggu, murka lembah api jelas merupakan sesuatu yang tidak bisa Anda tanggung. Lembah api ingin membunuhmu, dan tidak ada yang bisa melindungimu." Ketika kata-kata itu jatuh, lapisan asap hitam tiba-tiba memenuhi tubuh Hu Sandao, dan dalam sekejap, dia mati dalam asap hitam, dan tubuhnya yang dimutilasi berubah menjadi nanah amis dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Yun Hao tidak berpikir untuk tetap hidup. Jika tidak, bahkan jika Hu Sandao ingin mengakhiri dirinya sendiri, dia akan memiliki cara untuk membuat hidup Hu Sandao lebih buruk daripada kematian. Tapi dia tidak tertarik dengan hal semacam ini. Kemudian, para tamu yang datang ke keluarga Yun semua memperhatikan gerakan itu dan bergegas satu demi satu. Apa yang terjadi? Baru saja, sepertinya aku pernah mendengar nama Hu Sandao di lembah api. Aku juga mendengarnya, genangan nanah di tanah itu, bukankah itu Hu Sandao? Ini benar-benar dia, ini sangat mirip dengan gaya lembah api. Jika orang-orang di lembah api gagal melakukan tindakan tertentu dan jatuh ke tangan pihak lain, mereka akan memicu racun di tubuh mereka, dan mayat mereka akan dengan cepat membusuk dan bernanah. Ini, Hu Sandao meninggal, atau apakah dia mati di tangan Yun Hao? Tiba-tiba,
Semua tamu yang datang ke pesta ulang tahun wanita tua keluarga Yun merasa tercekik. Husandao adalah tetua yang kuat dari lembah api. Lembah api selalu mendominasi. Yun Hao membunuh Husandao, dan balas dendam lembah api pasti akan datang seperti badai yang mengamuk. Tanpa menunggu semua orang pulih dari keterkejutannya. Di dalam aula utama, sekelompok orang tersandung keluar, bergegas ke sisi Yun Hao, dan langsung berlutut. Yun Hao, tolong, selamatkan kami. Kami tidak tahu apa yang ingin dihadapi orang tua itu denganmu. Kami tidak berpartisipasi dalam. Yun Hao, tolong, beri kami cara untuk hidup. Langit lebar, langit lebar. Saya salah sebelumnya, saya minta maaf kepada Anda, selama Anda bersedia memaafkan saya, biarkan saya melakukan apa saja. Tiang Kuo, kami bersedia melayanimu sebagai kepala keluarga Yun, selama kamu membuka mulutmu dan membiarkan Yun Hao membantu kami menghilangkan racun Gu di tubuh kami dapat memperlakukanmu sebagai sapi dan kuda. Sekelompok orang menangis dan berteriak, memohon kepada Yun Hao, memohon kepada Yun Tiang Kuo. Ketika mereka melihat kematian tragis wanita tua dari keluarga Yun dan orang lain yang diracuni, mereka sangat ketakutan. Bahkan, ada orang yang berlutut di tanah dan terus bersujud, dan ada juga orang yang menamparkan diri mereka sendiri dan meminta maaf kepada Yun Tiang Kuo. Semua tamu di sekitar tercengang lagi. Apa yang terjadi dengan pesta ulang tahun wanita tua dari keluarga Yun? Yun Tiang Kuo memandang Yun Hao. Yun Hao, ayah, kamu yang memutuskan. Yun Tiang Kuo terdiam sejenak, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, mereka baru saja kembali dari tempat lain, dan mereka memang tidak berpartisipasi dalam urusan hari ini. Mereka bersalah, tetapi dosanya bukan sampai mati, jadi bantu mereka. Jika orang-orang ini semua sudah mati, kemudian seluruh keluarga Yun akan selesai. Yun Tiang Kuo sebenarnya tidak tergerak oleh belas kasihan. Dia hanya menganggap kejadian ini sebagai penjelasan kepada leluhur keluarga Yun. Oke. Yun Hao mengangguk. Sekelompok orang yang berlutut di tanah terus bersujud dengan penuh semangat. Tiang Kuo, Yun Hao, terima kasih orang dewasa karena mengabaikan kecurigaan masa lalumu. Mulai sekarang, Tiang Kuo, kamu adalah kepala keluarga Yun, dan Yun Hao adalah tuan muda dari keluarga Yun. Orang tua itu bukan apa-apa. Yun Ying dan Yun Feihu semuanya tidak bersalah. Mereka tidak layak dimakamkan di pemakaman keluarga Yun. Yun Hao mengangkat tangannya dan melambai, dan pil yang menahan racun Gu berubah menjadi sepotong besar bubuk dan jatuh ke tubuh orang-orang ini. Mereka baru saja berada di aula utama, dan mereka dimasukkan ke dalam tubuh mereka oleh cacing Gu, dan situasinya tidak serius, dan bubuk pil sudah cukup untuk memaksa cacing Gu keluar dari tubuh mereka. Yun Tiang Kuo memandang Yun Tian Xiong dan berkata, Tian Xiong, keluarga Yun akan diserahkan kepadamu. Yun Tian Xiong tampak tercengang, dan kemudian berkata, Tiang Kuo, ini, ekspresi. Yun Tiang Kuo rumit, tetapi kemudian dia tersenyum lega dan berkata, saya mengatakan bahwa mulai hari ini dan seterusnya, kita tidak akan ada hubungannya dengan keluarga Yun. Di depan putra saya tidak bisa berbicara tanpa kata-kata. Oleh karena itu, ketika Anda datang untuk bertanggung jawab atas keluarga Yun, saya dapat yakin, saya harap Anda dapat mempelajari pelajaran dari keluarga Yun hari ini dan tidak mengulangi kesalahan masa lalu. Setelah itu, Yun Tiang Kuo memandang Yun Hao dan Yun Ying, dan berkata, Haoer, Yingzi, ayo pergi. Sekelompok, 3 orang, dengan seekor anjing hitam besar mengibas-ngibaskan ekornya, pergi dengan tenang di bawah tatapan semua orang. Keluar dari gerbang keluarga Yun, Yun Tiang Kuo berhenti, dan akhirnya tidak melihat ke belakang, dan mengambil langkah tegas lagi. Biarkan semua yang ada di keluarga Yun berakhir di sini. Bab 178, Ibumu adalah pahlawan wanita di antara wanita. Gedung Bao Dan. Setelah Yun Hao kembali, Lu Yi, Mu Baifeng, 2 orang bertelinga banteng dari gedung Bao Dan, segera buru-buru menemukan Yun Hao. Yun Gongxi,
Itu kelalaianku. Saya tidak menyangka bahwa setelah rombongan Husandao meninggal, dia masih memiliki keberanian untuk bersembunyi di kota kabupaten. Lu Yi berkata mencela. Yun Hao berkata dengan tenang, aku tidak menyalahkanmu. Dalam hal ini, Lu Yi telah melakukan yang terbaik. Dia memimpin orang untuk berlarian selama berhari-hari, melacak Husandao, dan membunuh semua rombongan Husandao. Jika bukan karena upaya Lu Yi di tahap awal, apa yang harus dihadapi Yun Hao hari ini bukanlah Husandao, tetapi juga elit lembah api, dan situasinya akan berkali-kali lebih rumit. Lu Yi, Yun Gongxi, ramuan yang kamu gunakan untuk mencegah Gu kelahiran Husandao. Apakah ini berguna untuk semua cacing Gu? Sebelumnya, pil itu belum diverifikasi, dan Lu Yi akan skeptis. Tapi sekarang, dia tidak lagi memiliki keraguan sedikit pun. Jika ramuan itu berguna, pentingnya masalah ini akan sangat besar. Selain Husandao di lembah api, ada juga sekelompok orang yang juga menguasai teknik Gu beracun, yang merupakan senjata pembunuh di lembah api. Selama cacing Gu bisa ditahan, itu setara dengan mematahkan salah satu lengan lembah api. Yun Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, ada banyak perbedaan antara cacing Gu, bahkan jika orang lain di lembah api dibudidayakan oleh Husandao dan mengolah warisan penyihir Gu yang sama, tetapi jenis cacing Gu tidak sama. Jika Anda ingin menahan metode kultivasi Gu di lembah api, saya dapat meluangkan waktu untuk memberi Anda beberapa panduan. Begitu kata-kata ini keluar, mata Lu Yi dan Mu Baifeng berbinar. Mu Baifeng menatap Lu Yi dengan tatapan memohon di matanya. Lu Yi segera memahami pikiran Mu Baifeng, dan kemudian mengangguk. Dia berinisiatif untuk berbicara, dan berkata, kalau begitu biarkan murid tuanmu dan Linger mempelajari cara menahan teknik Gu beracun dengan Yun Gongxi. Saya tidak tahu apa yang diinginkan Yun Gongxi. Yun Hao mengangguk. Mu Baifeng sangat gembira. Terima kasih Yun Gongxi. Hati Yun Hao tergerak, dan dari cincin penyimpanan, dia mengeluarkan resep yang penuh dengan tulisan tangan yang padat, dan berkata, Tuan Lulou, Tuan Mudan, masalah 2, bantu saya mengumpulkan ramuan ini. Lu Yi mengambil resepnya, dan setelah sekilas, dia merasakan mati rasa di kulit kepalanya. Ramuan, di atas semuanya sangat langka. Resep, ini juga menjadi alasan mengapa Yun Hao berinisiatif untuk menginstruksikan Bao dan Lo untuk menahan penyihir Gu. Dia sekarang adalah Dan Master Kehormatan Bao dan Lou, dan menurut kontrak sebelumnya, Bao dan Lou tanpa syarat akan memberinya sumber daya yang dia butuhkan untuk alkimia. Tapi, Lu Yi dan Mu Baifeng mungkin benar-benar melakukan yang terbaik. Tetapi jika mereka ingin naik ke seluruh gedung Bao dan, ramuan biasa baik-baik saja, dan beberapa ramuan langka, bahkan jika ada, mereka mungkin tidak dapat mengatakan bahwa mereka memilikinya. Yun Hao mengetahui situasi ini. Jadi, dia melempar chip. Dan Danfang ini bukan kegunaan Yun Hao sendiri. Dia siap untuk ayahnya. Yun Tiangkuo sudah berusia 40-an, dan dia telah melewatkan waktu untuk meletakkan fondasi. Dan jika ini terus berlanjut, bahkan jika Yun Hao memberinya latihan terbaik dan memberinya ramuan teratas, pencapaian Yun Tiangkuo akan terbatas. Ribuan bangunan bertingkat tinggi menjulang dari tanah, dan apa fondasinya menentukan seberapa tinggi jalan seni bela diri bisa ditempuh. Oleh karena itu, Yun Hao memutuskan untuk mencuci otot dan sumsum ayahnya dan membentuk kembali fondasinya. Resep di depannya disiapkan oleh Yun Hao melalui beberapa pemahaman tentang gedung Bao dan ramuan. Di atas, untuk Bao dan Lou, meskipun melukai otot dan tulang, mereka pasti bisa mengeluarkannya. Melihat Lu Yi, yang tertegun sejenak, dia segera mengertakkan gigi dan berkata, Yun Gongxi, jangan khawatir, saya akan pergi ke Kyoto secara langsung, dan dalam sebulan, saya pasti akan kembali dengan semua ramuan di atas. Yun Hao mengangguk. Setelah Lu Yi dan Mu Baifeng pergi, Yun Hao langsung pergi ke kediaman ayahnya. Xiao Hei dengan malas berbaring di pintu, berjemur di bawah sinar matahari musim dingin yang hangat.
Tapi begitu Yun Hao datang, Xiao Hei segera berdiri dengan penuh semangat, dan dalam bentuk anjing hitam besar, dia berdiri dengan keagungan harimau singa. Yun Hao benar-benar tidak bisa berkata-kata pada serigala iblis badai ini. Orang, ini adalah anjing sungguhan. Paman Yun, kamu coba dimsum ini, aku baru saja mempelajarinya. Jika itu tidak sesuai dengan selera makanmu, kamu bisa memberitahuku, aku akan mengubahnya lagi. Nona Linger cerdik, camilan ini enak. Paman Yun menyukainya, kalau begitu aku akan mengirimkannya nanti. Jangan terlalu merepotkan, Nona Linger, kamu adalah Dan Master, dan alkimia juga membutuhkan banyak waktu, dan itu sulit. Itu tidak sulit. Berapa umur Nona Linger tahun ini? 19. Ini sedikit lebih tua dari HOR-ku, tapi tidak masalah, gadis-gadis yang lebih tua akan menyakiti orang. Paman Yun, ini, Linger menundukkan kepalanya, wajahnya yang cantik memerah. Ayah, Yun Hao masuk dan berteriak tak berdaya. Yun Tiangkuo berdiri sambil tersenyum dan berkata, ayo, coba dimsum yang baru saja dibuat Nona Linger. Nona Linger benar-benar berperilaku baik. Linger terus menundukkan kepalanya, tidak berani menatap Yun Hao, dan berkata, Paman Yun Gongxi, tiba-tiba saya teringat bahwa guru menjelaskan sesuatu kepada saya, jadi saya pergi sibuk dulu. Dengan itu, dia buru-buru berlari pergi. Tatapan Yun Tiangkuo tidak ditarik sampai Linger benar-benar menghilang dari pandangannya. Dan kemudian dia menatap Yun Hao dan berkata dengan emosi, Linger, gadis ini, benar-benar berperilaku baik dan bijaksana. Yun Hao, ayah. Yun Tiangkuo, jangan menyela aku, dengarkan aku. Yun Hao, Yun Tiangkuo, aku tahu, kepribadianmu bersamaku dan berpikiran tunggal. Tetapi selama kamu bisa mengatasinya dengan baik, ada beberapa gadis baik di sekitarmu, yang juga luar biasa. Bekerja keras, dan ketika saatnya tiba, ketika kamu melihatku lagi, dan ibumu, kami memiliki cucu besar yang gemuk di kedua tangan, betapa sempurnanya itu. Ibu, Yun Hao tampak bingung. Dalam ingatannya, ibunya telah meninggal dalam bencana yang disebabkan oleh binatang iblis yang menyerang kota Liuyun ketika dia masih muda. Yun Tiangkuo mengangguk, seolah mengingat masa lalu, dan berkata, ibumu sebenarnya. Dia tidak mati, dia hanya memiliki sesuatu untuk meninggalkan kita. Aku berjanji dengannya, ketika kamu benar-benar dewasa, aku akan pergi kepadanya. Yun Hao, ayah, kemana ibunya pergi? Karena dia tidak terlahir kembali, tetapi murni bereinkarnasi, ini adalah kerabat darah sejati. Yun Tiangkuo tersenyum tenang dan berkata, tempat itu, aku tidak bisa memberitahumu. Tapi aku bisa memberitahumu dengan jelas bahwa ibumu adalah pahlawan wanita di antara wanita, seorang pahlawan wanita, dan apa yang dia lakukan adalah untuk kebenaran umat manusia. Saya juga berharap Anda tidak menyalahkan ibu Anda karena meninggalkan Anda sejak awal. Sebelum dia pergi, selama beberapa hari dan malam, dia terus memelukmu dengan pakaian bedong dan menolak untuk melepaskannya, dan air matanya mengering. Setelah dia pergi, dia kejam beberapa kali berturut-turut, dan kembali di tengah jalan. Bisa, ada hal-hal yang sangat penting menunggunya, dan dia menanggung beban keselamatan orang yang tak terhitung jumlahnya. Yun Hao terdiam. Apa yang dipertaruhkan dalam keadil-benaran umat manusia? Jelas, ibunya sangat tidak biasa, dan ayahnya tidak memberitahunya lokasi spesifiknya. Itu pasti karena tempat itu penuh dengan bahaya, dan dia tidak ingin membiarkan dirinya pergi. Yun Tiangkuo menepuk bahu Yun Hao dengan berat dan berkata, Haoer, kesepakatan saya dengan ibumu adalah ketika kamu tumbuh dewasa dan menjadi pria sejati, kamu dapat menghadapi angin dan ombak sendirian, aku akan pergi kepadanya. Dan sekarang, waktunya telah tiba, aku berencana untuk berangkat dalam beberapa hari. Yun Hao, ayah, mari kita mulai lagi dalam sebulan. Yun Tiangkuo, ada apa? Yun Hao, aku menyiapkan 2 hadiah, satu untukmu, dan satu untukmu. Kamu membantuku mentransfernya ke ibuku.
Nah, jika ibumu menerima hadiahmu, dia akan sangat bahagia. Yun Tiangkuo berkata sambil tersenyum, dan kemudian sepertinya tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan berkata, ngomong-ngomong, saya membuat kesepakatan dengan Paman Han dan Paman Jiang Anda sebelumnya, dan saya ingin membawa Anda ke pintu sebagai tamu. Hubungan antara mereka berdua dan ayahmu dan aku mirip dengan hubungan antara kamu dan pria gemuk kecil dari keluarga Su. Saya akan segera meninggalkan Kabupaten Beihan, dan saya tidak tahu kapan lain kali saya akan melihat mereka lagi. Sementara masih ada waktu untuk pergi, jadi, Anda luangkan waktu sejenak dan ikutlah denganku. Yun Hao mengangguk dan berkata, aku bebas sekarang. Yun Tiangkuo, oke, kalau begitu kamu siapkan beberapa hadiah, dan memberikannya kepada putri Paman Han dan Paman Jiang ketika saatnya tiba, jangan picik. Jika sesuai, saya tidak keberatan Anda bersama-sama sekali, tetapi premisnya adalah Anda harus berurusan dengan Flying Rain dan Sisi Linger. Mungkin, dia berencana untuk meninggalkan Sisi Yun Hao, jadi Yun Tiangkuo tidak sabar menunggu Yun Hao menikah dengan beberapa orang lagi dan kembali untuk memeluk cucunya ketika saatnya tiba. Bab 179, Teman Lama, selesaikan skornya. Ayah dan anak itu keluar dari gedung Baodan, berpikir untuk berkumpul dengan teman-teman lama, dan Yun Tiangkuo sedang dalam suasana hati yang baik. Haoer, putri Paman Hanmu bernama Han Yingning, dan putri Paman Jiangmu bernama Jiang Qi, aku telah melihat kedua gadis ini, mereka pintar dan mereka juga wanita cantik terkenal di kota kabupaten, dan Mak Comblang akan menginjak ambang mereka berdua. Yun Hao terdiam beberapa saat. Sebagai ayah tua, Nona Kua Linger juga membual seperti ini, dan bahkan kata sifatnya persis sama. Yun Tiangkuo sangat tertarik. Bahkan jika Yun Hao tidak menanggapi, dia melanjutkan, kedua gadis itu dapat dianggap relatif bersemangat, tetapi anakmu tidak perlu gugup, dengan penampilan dan temperamenmu, mereka pasti akan menyukainya. Tentu saja, saya masih mengatakan hal yang sama. Anda harus menangani hubungan emosional yang kompleks ini dengan benar, ayah percaya bahwa Anda baik-baik saja. Dia berharap putranya akan menikah dengan beberapa lagi, melahirkan sekelompok boneka, dan menyebar. Dengan itu, mereka berdua datang ke sebuah rumah biasa. Pintu rumah terbuka. Yun Tiangkuo berkata sambil tersenyum, ini adalah rumah Paman Hanmu. Kupikir saat itu, Paman Hanmu sedang bermain-main, dan dia selalu dipukuli oleh ayahnya yang tergantung di pintu. Setiap kali aku dan Paman Jiangmu akan bersembunyi di sebelahnya dan meletakkannya ketika tidak ada orang di sekitar. Tepat setelah kata-kata Yun Tiangkuo selesai, tiba-tiba, sebuah ledakan datang dari dalam rumah. Ini diikuti oleh tangisan melengking wanita itu. Ying-Ying, sayangku, kamu orang kasar yang telah kehilangan hati nurani mereka, aku akan bertarung denganmu. Wajah Yun Tiangkuo berubah drastis. Yun Hao mengerutkan kening, sosoknya melintas, dan dia langsung bergegas masuk. Di dalam halaman, Han Feng jatuh ke tanah, darah menyembur dari mulut dan hidungnya, tubuhnya penuh dengan jejak kaki, satu kaki patah, dan tulang yang patah menembus daging dan daging. Ada juga seorang wanita, menggendong Han Feng, yang terus-menerus muntah darah, menangis kesakitan. Di seberang mereka, beberapa penjahat dengan ekspresi arogan sedang menggendong seorang wanita muda. Tangan dan kaki wanita muda itu diikat, dan bola kain dimasukkan ke dalam mulutnya. Dia berjuang keras, tetapi dia tidak bisa melepaskan diri sama sekali. Wajahnya penuh air mata, dan dia patah hati. Kamu babi dan anjing tidak sebaik binatang buas, kamu pasti akan dihukum. Aku bertarung denganmu. Han Feng tiba-tiba mengeluarkan raungan rendah, dia menopang tangannya di tanah, tubuhnya terlontar. Bahkan jika dia mematahkan kakinya, dia masih meledak seperti anak panah dari tali. Jika kamu ingin mati, aku akan memenuhimu. Seorang penjahat sombong mencibir, mengangkat tangannya dan menamparnya dengan telapak tangan. Ledakan, tubuh
Han Feng terbang terbalik seperti layang-layang dengan tali putus. Pria jahat yang menembak melangkah keluar, mengeluarkan pisau panjang dengan keras, dan menyapu ke arah Han Feng, yang terbang terbalik, menebas dengan pedangnya, yang jelas merupakan langkah kejam untuk membunuhnya. Melihat pisau ini akan jatuh ke tubuh Han Feng, tiba-tiba, raem pedang nyaring terdengar cahaya pedang, menyapu seperti gelombang dalam sekejap, memotong pisau panjangnya, dan orang jahat yang menembak dengan pisau juga terangkat. Yun Hao terbang dan meraih Han Feng, yang terbang terbalik. "Paman Han, apa yang terjadi?" Yun Hao bertanya. Ketika Han Feng melihat Yun Hao, dia tahu berapa banyak energi yang dimiliki Yun Hao, seolah-olah dia telah menggenggam sedotan penyelamat jiwa, dan berkata, mereka adalah orang-orang dari rumah Markis Senyong. Beberapa waktu lalu, Murong Chuseng dari rumah Markis Senyong ingin menerima Yingning sebagai selir, tetapi kami tidak setuju. Hasil, mereka langsung datang ke pintu hari ini untuk menangkap seseorang. "Cepat, bantu aku, Paman Han memohon kamu untuk menyelamatkan Yingning." Pada saat ini, Yun Tiangkuo juga bergegas masuk. Melihat penampilan menyedihkan teman lamanya, hatinya tiba-tiba terbakar karena marah. "Haoer." Yun Tiangkuo memandang Yun Hao. Yun Hao mengangguk dan berkata, "Ayah, kamu jaga Paman Han dulu, dan aku akan mengurusnya." Pria yang baru saja tersapu oleh ki pedang Yun Hao menatap Yun Hao, wajahnya bergetar, dan berteriak, "Karena kamu sudah tahu bahwa itu adalah rumah Markis Senyong yang sedang berbisnis sekarang, minggirlah Lao Su jika kamu saling mengenal. Jika tidak, percaya atau tidak, Lao Su akan membongkarmu menjadi 8 bagian." Mata Yun Hao bersinar dengan cahaya dingin, dan dia berkata, "Di siang bolong, secara paksa masuk ke rumah orang, merampok gadis-gadis orang, sungguh rumah Markis Senyong." Dalam nadanya, ada niat membunuh yang dingin. "Kelinci kecil, usil, kalau begitu kamu harus mati, saudaraku, bunuh dia." Tiba-tiba, beberapa orang bergegas keluar dan membunuh Yun Hao. "Mati!" Yun Hao mendengus dingin, mencabut pedangnya dari sarungnya, dan cahaya dingin pedang Qi meledak dalam sekejap, langsung menenggelamkan budak jahat dari rumah Markis Senyong ini. Cahaya pedang menghilang. Ada beberapa mayat lagi di tanah. Yun Hao memandang budak jahat yang memegang Han Yingning. Budak jahat terakhir yang tersisa, seluruh tubuhnya sudah basah oleh keringat dingin. Gemetar, dia meraih Han Yingning dengan satu tangan, dan memegang pisau langsung di leher Han Yingning dengan tangan lainnya. Jika kamu berani melakukannya lagi, aku akan membunuhnya dulu." Ekspresi Yun Hao dingin dan acuh tak acuh. "Di depanku, kamu tidak memenuhi syarat untuk menyakiti siapapun." Kata-kata itu jatuh, dan dalam sekejap, kekuatan spiritual yang tak terlihat melesat seperti pedang tajam, menembus lautan pengetahuan budak jahat dan menghancurkan jiwanya. Bang-dang, pisau di tangan budak itu jatuh ke tanah, dan tubuhnya jatuh lurus ke belakang. "Yingning, Yingning." Wanita itu segera bergegas maju dan memeluk Han Yingning. Han Feng, yang terluka parah, juga lewat di bawah dukungan Yun Tiangkuo, dan keluarga beranggotakan 3 orang itu saling berpelukan dan menangis sedih. Dan saat ini, Han Tua, biarkan Yingning bersembunyi. Murong Chuseng akan menangkap seseorang." Jiang Zi, berlumuran darah, bergegas ke halaman. Ketika dia melihat gambar di halaman, dia tampak tercengang, dan segera menyadari apa yang sedang terjadi, dan segera bergegas ke Yun Hao. "Yun Hao, tolong, selamatkan keluargaku Sier." Saat dia berbicara, Jiang Zi hendak berlutut. Yun Hao segera memeluknya. Yun Tiangkuo juga buru-buru datang dan berkata, "Lao Jiang, mungkinkah Jiang Qi juga mengalami kecelakaan?" Jiang Zi mengangguk, wajahnya penuh rasa sakit dan kemarahan, dan berkata, "Binatang buas yang dibunuh Murong Chuseng hari itu langsung membawa seseorang ke rumahku dan menangkap putriku. Saya telah meminta orang untuk pergi ke rumah penjaga daerah, dan saya mendengar Murong Chuseng mengatakan bahwa dia juga akan menangkap putri Lao Han, jadi saya bergegas." Yun Hao,
Paman Jiang, serahkan masalah ini padaku. Yakinlah. Aku berjanji untuk kembali dengan orang-orang utuh. Setelah itu, Yun Hao memandang Yun Tiangkuo dan berkata, Ayah, kalian menungguku di sini. Meskipun Yun Tiangkuo mengkhawatirkan keselamatan Yun Hao, tidak mungkin baginya untuk melihat kematian tanpa menyelamatkan apa yang terjadi pada teman-teman lamanya, jadi dia mengangguk dan berkata, Haoer, hati-hati. Yun Hao mengangguk, dan kemudian segera membawa Xiao Hei, yang berdiri di pintu, ke rumah Markis Shenyong secepat mungkin. Konflik antara dia dan rumah Markis Shenyong bukanlah 1 atau 2 hari. Orang-orang di rumah Markis Shenyong ingin membunuhnya 3 kali dan 2 kali. Awalnya, Yun Hao berencana untuk menunggu kekuatannya meningkat sedikit lagi, dan kemudian dia akan secara resmi menyelesaikan akun dengan rumah Markis Shenyong. Sekarang, saya telah menemukan hal ini lagi. Dia tahu hubungan ayahnya dengan Han Feng dan Jiang Zi. Dalam hal ini, maka, bunuh secara langsung, sambil menyelamatkan orang. Dia juga menghitung akunnya dengan Shenyong Markis Mansion. Bab 180, biarkan Murong Guang keluar. Rumah Markis Shenyong, mewah dan megah, digantung dengan pernis merah dan huruf emas, berkedip dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Di kedua sisi gerbang, ada 2 singa batu. 2 baris penjaga yang menjaga pintu, berdiri di kedua sisi gerbang, semuanya memiliki atmosfer yang kuat, dan yang terburuk, mereka semua berada di puncak alam laut. Seorang pria dengan pinggang besar dan pinggang bulat, rambut berminyak dan wajah bepung, dengan sekelompok budak jahat, kembali dengan seorang gadis dengan rok panjang. Orang ini adalah Murong Chuseng, tuan muda dari Shenyong Markis Mansion, seorang pria super terkenal di Kabupaten Beihan, mengandalkan latar belakang keluarganya, dia melakukan segala macam kejahatan. Murong Chuseng kembali dengan seseorang, melirik penjaga yang menjaga pintu, dan berkata, apakah Han Yingning sudah ditangkap kembali? Penjaga, kembali ke tuannya, belum. Murong Chuseng mengerutkan kening, dan berkata, sekelompok sampah, lambat, Lao Su harus bermain 2 sekaligus hari ini, dan 1 tidak bisa menyenangkan. Saat dia berbicara, dia melirik Jiangxi, yang ditangkap olehnya, dan matanya bersinar dengan cahaya penuh nafsu. Jiangxi menatap tatapan Murong Chuseng, penuh kebencian. Murong Chuseng tersenyum dan berkata, Nona kecil, aku suka sikap keras kepalamu dan Han Yingning, dan kalian berdua akan berbaring di depanku nanti. Hahaha, perasaan itu pasti luar biasa. Saat itulah itu terjadi. Jiangxi tiba-tiba melepaskan diri dari tali yang mengikat tangannya. Murong Chuseng, beri aku kematian. Dia bergegas menuju Murong Chuseng, melepas jepit rambut dengan 1 tangan, dan menusuk jantung Murong Chuseng. Tuan, hati-hati. Salah satu penjaga Murong Chuseng bereaksi sangat cepat, dan langsung memblokir di depan Murong Chuseng, dan sebuah pukulan meledak, dan kekuatan tinju yang kuat menjatuhkan Jiangxi dan terbang lebih dari 10 meter jauhnya. Pukul. Murong Chuseng langsung menamparkan keras penjaga di tangannya dengan keras. Ini mainanku hari ini, Tuan. Itu dipatahkan olehmu, bagaimana kamu bisa bermain? Penjaga itu buru-buru menundukkan kepalanya, Tuan, saya. Murong Chuseng berkata dengan tidak sabar, lupakan saja, demi Anda berjasa, saya tidak akan mengkhawatirkan Anda kali ini. Kemudian, Murong Chuseng memimpin orang-orang ke Jiangxi, yang jatuh ke tanah dan berjuang tetapi tidak bisa berdiri. Jepit rambut di tangan Jiangxi tepat menempel pada posisi tenggorokannya, menusuk kulit, dan dia berkata dengan kematian tegas di wajahnya, bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkanmu mencemari. Murong Chuseng tersenyum dingin dan berkata, tidak apa-apa, kamu bisa mencoba, bahkan jika kamu mati, aku masih bisa bermain. Bagaimanapun, ada Han Yingning yang masih hidup. Ketika saatnya tiba, aku akan berbaring di pelukan tuannya. CK, sangat menyenangkan untuk memikirkannya. Aku belum bermain seperti ini. Hahaha. Tubuh Jiangxi gemetar. Seorang gadis di puncak hidupnya,
Di mana dia rela mati seperti ini? Tetapi jika itu jatuh ke tangan Murong Chuseng, dia lebih baik mati daripada mati. Tapi, setelah dia meninggal, dia akan dicemari oleh Murong Chuseng. Memikirkan hal ini, keputusasaan di hati Jiangxi telah naik ke puncak. Ini adalah ketidakberdayaan yang ekstrim. Bahkan setelah kematian, tidak mungkin untuk melarikan diri dari racun. Murong Chuseng melirik para penjaga di samping. Para penjaga segera mengerti, dan memanfaatkan keputusasaan Jiangxi untuk bergegas maju, mencoba mengendalikan Jiangxi. Tiba-tiba, wang, saya hanya mendengar seekor anjing menggonggong, seperti lampu listrik hitam, dan itu menembak dalam sekejap, dan pria yang bergegas menuju sungai dan mengalir berteriak dan jatuh ke tanah. Saya melihat seekor anjing hitam besar, menyeringai, menunjukkan taring sensen, menginjak penjaga Murong Chuseng. Tuan, aku akan menggigit mereka sampai mati. Blackie melihat ke samping. Yun Hao, yang datang, mengangguk. Xiao Hei segera menggigit dan menggigit leher penjaga itu. Yun Hao berjalan ke sisi Jiangxi, membantu orang itu berdiri, mengambil jepit rambut di tangannya, dan berkata, "Tidak apa-apa." Jiangxi memandang Yun Hao dengan linglung. Yun Hao berkata, "Saya berjanji pada Paman Jiang bahwa saya akan membawa Anda pulang dengan selamat. Dan selain itu, putri Paman Han aman sekarang." Begitu kata-kata ini keluar, Jiangxi menebak identitas Yun Hao dan berkata, "Kamu, apakah Anda putra Paman Yun?" Yun Hao mengangguk. Sisi yang berlawanan. Mata Murong Chuseng sedikit menyipit, dan cahaya dingin meledak, menatap Yun Hao dengan mematikan. "Apa, mau bermain Hero Save Beauty? Cukup berani, lari ke pintu rumah Markis Senyong kami untuk melakukannya. Anda lelah mencari kematian. Kecil, aku tidak peduli siapa kamu. Sekarang, berlutut di tanah, bersujud 100 kali, dan kemudian membantai anjing ini dengan tanganku sendiri untuk menebus kesalahannya, aku bisa mengampuni hidupmu. Jika tidak, saya akan memberitahu Anda apa artinya tidak bisa bertahan hidup dan tidak mati." Xiao Hei segera memamerkan giginya, menatap Murong Chuseng dengan ganas, dan berkata, "Tuan, pria gemuk yang mati ini menjijikkan ketika dia melihatnya. Aku akan menggigitnya sampai mati." Yun Hao, "Tidak." Murong Chuseng tertawa dan berkata, "Sepertinya kamu sedikit sadar diri. Aku menghitung sampai 3, kamu melakukan apa yang aku katakan, semuanya mudah dikatakan, jika tidak, kamu akan menanggung konsekuensinya." Tapi dia tidak menunggu Murong Chuseng berteriak. Sosok Yun Hao menghilang dari tempat itu dalam sekejap, dan kemudian muncul di depan Murong Chuseng, membungkuk dengan satu tangan, dan langsung mencekik tenggorokan Murong Chuseng. Ratusan pon orang-orang, ini, seperti ayam kecil, dicubit oleh Yun Hao dan diangkat. Wajah Murong Chuseng langsung memerah, dan tangan serta kakinya menendang dengan liar. Berani bergerak pada tuanku, kamu bosan. Mengapa kamu tidak menurunkan tuan kita? Jika Anda berani terus menyakiti tuan kami, percaya atau tidak, Anda tidak hanya akan mati, tetapi Anda juga harus menghukum 9 klan Anda. Lepaskan. Sekelompok penjaga, ketakutan dan marah. Di Kabupaten Beihan, keluarga Murong adalah langit, tetapi sekarang, seorang pria yang tidak tahu harus berbuat apa muncul berani bergerak di Murong Chuseng, dan bahkan melakukannya di pintu rumah Markis Senyong. Saat ini, wajah Murong Chuseng sudah ungu. Yun Hao sama sekali tidak menganggap serius ancaman di sekitarnya. Dia menatap Murong Chuseng, mendengus dingin, dan mengangkat tangannya. Saat berikutnya, tubuh Murong Chuseng menabrak langsung ke plakat di gerbang Hou Mansion. Sementara, Yuan, pedangnya meledak, menggulingkan pedang di tangan beberapa pelayan Murong Chuseng. Pedang para penjaga ini segera melepaskan tangan mereka dan menembak ke arah Murong Chuseng. Ledakan, tubuh Murong Chuseng menghancurkan plakat yang diukir dengan 4 karakter besar dari rumah Markis Senyong. Tanpa menunggu tubuh Murong Chuseng jatuh ke tanah, beberapa pedang telah ditembakkan. Kotoran, kotoran, kotoran.
Sebuah pedang menembus dada Murong Chuseng, dan ada 4 pedang, yang masing-masing menembus pergelangan tangan, pergelangan kaki, dan pedang terakhir Murong Chuseng, langsung merobek kaki Murong Chuseng. Pelayan, Murong Chuseng semuanya tercengang. Semua orang di dekatnya juga tercengang saat melihat pemandangan ini. Siapa ini? Anda harus tahu bahwa kata Murong adalah dewa Kabupaten Beihan, tetapi sekarang, ada orang yang memberikan langit kepada menusuk. Lolongan menyedihkan seperti membunuh babi keluar dari mulut Murong Chuseng. Para penjaga di rumah Markis Senyong bereaksi sangat cepat, dan dalam beberapa kedipan mata, sejumlah besar orang bergegas keluar. Siapa yang begitu berani menyebar liar di depan Hou Mansion? Salah satu pemimpin penjaga meraung. Yun Hao dengan tenang berjalan ke gerbang rumah Hou, menatap kepala penjaga, dan berkata, katakan saja pada Murong Guang pencuri tua itu, katakan saja bahwa aku Yun Hao ada di sini, biarkan dia keluar. Dan, cerita pun berakhir. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.